value SDM. Apa sih yang kita bahas ini adalah fellowship dalam bidang KBL. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh Dr. Ohisa tadi, pada kesempatan pertama kita akan membahas mengenai fellowship dari Vokemusifikasi. Ada 2 dokter di sini nanti yang akan sharing pengalamannya yang pernah fellowship PAKO, yaitu Dr. Rio Randy. Dr. Rio Randy sudah ada ya, Dok? Sama Dr. Dias Alamsyah. Mungkin yang pertama kita kasih kesempatan untuk sharing ceritanya sama Dr. Rio Randy. Dr. Rio Randy, halo? Dr. Rio? Dr. Rio? Ya. Halo? Suara jelas? Oh, jelas. Very good. Saya bacain sedikit ya, Dok ya. Kalau salah tolong saya diingetin. Dr. Rio Randy, spesialis mata. S1-nya dulu di FKUGM, kemudian menempuh pendidikan spesialis mata di FKUI, lulus pada tahun 2017. Betul, Dok? Kemudian fellow KBL di FKUI RSCM 2018 sampai 2019. Dan kemarin sempat fellowship kornea juga ya, Dok ya, di Arafin, India. Masih jalan. Masih, oh iya, dari India nih, istimewa banget. Oke, Dr. Rio Randy, the time is yours. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya, saya share ya. Yes, please. Oke. Oke. Udah masuk gambarnya? Sudah, Dok. Saya full screen dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau sharing sama teman-teman pengalaman saya selama fellow dan apa aja sih sedih dan senangnya, atau senang dan sedihnya ya, karena mungkin banyak senang dan sedihnya kali. Ya. Oke. Nama saya Rio Randy. Teman-teman mungkin kenal di nama saya Abu Ibrahim. Ya, ini mungkin nama panggung ibaratnya ya. Jadi nama Ibrahim. Oke. Saya di FKUI sebagai staf di Kornea Katarak dan Refractive Surgery Division. Kenapa saya mengambil katarak, kornea dan refractive surgery? Sebenarnya di awal waktu saya koas, waktu saya di S1 di UGM, itu saya di mata, itu saya melihat satu sosok yang menurut saya kagum. Nah, akhirnya di sana saya tertarik dengan bidang tersebut, yaitu mungkin teman-teman tahu ya, Prof. Pavisio gitu. Ya, waktu itu pas saya start di sana, saya melihat beliau operasinya dan fisiknya pasien bagus-bagus dan pasien senang dengan operasi. Dari situlah saya lihat memang operasi katarak ini dia menghasilkan visus yang signifikan result, jadi cepat dalam waktu yang singkat sehingga pasien itu dapat merasakan hasilnya. Itu yang saya awalnya saya sejak saat koas. Lalu yang alasan saya juga, saya orangnya termasuk yang agak iseng tangannya. Jadi sejak saya di Presiden waktu itu, saya pengen mencoba hal-hal lain, dan memang di bidang katarak saya senang untuk coba-coba. Mungkin kalau teman-teman yang punya agak iseng tangannya, mungkin punya bakat untuk sana juga. Oke. Lalu saya juga senang dengan operasi segmen anterior. Jadi baik dari depan, ya dari kornea, dari iris, lalu lensa semuanya itu yang saya senangi juga. Dan memang banyak orang berpikir ini nanti ke masalah uang ya, karena memang secara orang paham itu mata ya dokter katarak. Jadi memang seperti ibarat seperti mesinnya itu di bidang katarak. Cuma yang saya lihat di sini katarak sama kornea itu ada hubungannya. Banyak orang yang operasi katarak, tapi dia tujuannya akhirnya bukan menghilangkan kebutaan. Dia hanya membuang kataraknya, bukan menghilangkan kebutaannya. Sehingga kataraknya hilang, cuma visusnya nggak bagus karena masalah di kornea. Nah, disinilah hubungan antara katarak dan kornea. Akhirnya saya ingin mendalami katarak dan kornea. Oke. Saya mulai katarak international fellowship di RSCM 2018. Waktu itu karena saya diminta untuk studi di sana 2018 sampai 2019. Teman-teman kalau yang masih waktu belajar katarak mungkin akan merasakan hal seperti ini, seperti gambar di table ini. Ini dari profil Tommy dari Brazil. Jadi kalau teman-teman saat masih pendidikan residensi, jadi selama 5 tahun pertama itu biasanya ada yang mulai berpikir saya bukan di bidang saya di bidang katarak, saya bukan bidang saya di bidang ini. Jadi biasanya di akhir itu mulai muncul.
Nah, kalau teman-teman memang bidangnya memang niat untuk ke katarak, nanti akan masuk ke fase kedua setelah lulus nih. Saya ini mau jadi yang mana? Atau mau jadi yang kompeten surgeon aja? Ya udah, nggak apa-apa, itu memang pilihan. Tapi kalau memang teman-teman mau jadi yang expert, nah itu butuh usaha lagi. Nah, usaha ini biasanya butuh 5 tahun untuk masuk sampai ke tahapan yang expert. Nah, disitulah butuhnya belajar dan belajar. Kalau kita hanya menggunakan ilmu sejak di residen, ya nggak masalah, tapi akhirnya hanya sebagai kompeten surgeon. Gitu. Oke, lalu saya lanjut dengan fellow di Arafin. Ini Arafin itu di India ya, India Selatan. Tempatnya India nih, dia di bagian Tamil Nadu. Tamil Nadu itu daerah India Selatan. Dari Chennai sini nih, dari Chennai turun ke bawah sampai ke bawah sini. Nah, kalau Arafin itu dia ada banyak cabangnya. Yang pertama tuh di Madurai tahun 1976. Ini dibuat pertama kali di Madurai 1976. Tempatnya di sini nih. Dia dekat dengan Sri Lanka. Jadi dia bahasanya sama dengan orang Sri Lanka, bahasa Tamil. Jadi kalau kita ke Sri Lanka sama orang ke daerah Tamil Nadu dari Chennai sampai ke bawah ini agak bentuknya segitiga gini ya. Nah itu bahasanya sama tuh dengan orang Sri Lanka. Nah di sini teman-teman nanti akan banyak dapat kasus. Pasien itu sekitar 300-400 pasien per hari. Bahkan ada peak-peaknya harusnya di bulan ini ya, karena udah lagi ada pandemi jadinya agak menurun. Tapi biasanya kalau lagi peaknya itu bisa sampai 500 satu hari di bagian kornea. Kalau secara umum bisa sampai 4.000-an sampai 5.000, bahkan 6.000 satu hari pasien. Di Madurai saja, bukan di bagian yang lain. Oke. Lalu kasus-kasus juga banyak. Kalau saya waktu di RSUM, itu seperti keratokonus, di sini bisa dapat 3 sampai 4 kasus per hari. Jadi teman-teman bakal terbiasa dengan namanya istilah pentakem. Bagaimana baca pentakem, bagaimana nanti cross-linking, kapan kita tindakan cross-linking, lalu kapan kita ini bisa ditunda. Lalu di sana banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keratokonus. Lalu juga kanal distrofi. Nanti banyak juga di sini kasus kanal distrofi, karena memang dari India ini banyak kasus kanal distrofinya. Seperti latis, lalu ada lagi macular distrofi, ada granular distrofi, ada lagi metode yang finger distrofi, ada generasi dari TMD, keratogoblus, dan lain-lain semuanya. Nah, itu juga dengan kasus-kasus jamur ya, kasus ulkus. Di sini pasien itu 400, rata-rata yang ulkus itu sekitar 60-70%. Jadi kalau teman-teman lihat ulkus di sini udah sangat biasa. Bahkan sampai yang PTM pun juga sering ditemukan, mungkin sekitar seminggu atau ya seminggu 1 atau seminggu 2. Oke, sebenarnya kalau kita sekolah di luar itu kita ingin dapetin bagaimana cara dia berpikir. Pola pikir kita dapatkan saat kita PPDS, dan bagaimana pola pikir yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Nah, sebenarnya sini kita melatih untuk berpikir dengan cara pola pikir mereka. Jadi kita melihat dari sisi pandang yang lain. Karena kalau kita hanya terbatas di tempat kita saja, hanya seperti dalam tempurung gitu loh. Jadi nggak bisa luas pola pikirnya. Dan juga untuk network nih. Kalau teman-teman nanti PPDS dulu fellow di luar, bisa nambah network. Tujuan network itu nanti kalau nanti teman-teman mau bikin jurnal, mau bikin studi, kan kadang kita harus masukin ke dalam jurnal itu sendiri. Nah itu kalau kita orang baru susah masuknya. Nah kita butuh orang yang sudah ada di sana. Nah beberapa tempat-tempat yang sudah terkenal, nah itu dia sudah punya link ke sana. Jadi kita tinggal bawa nama mereka untuk masukin jurnal kita nantinya. Oke, ini kegiatan-kegiatan saya selama sampai saat ini ya di Arafin. Jadi dia ada namanya ICAM. ICAM itu kegiatannya ini sosial. Jadi dia setiap Sabtu dan Minggu. Jadi ada berapa bis berangkat ke daerah, tujuannya buat men-screening pasien. Pasien-pasien dan screening nantinya seperti misalkan katarak, ini hanya untuk katarak saja, tidak pasien yang lain. Lalu akan dioperasi di besok harinya. Jadi nanti dia akan bawa tim, bawa mobil, bawa bis, langsung dibawa ke sana pasiennya. Kalau pasien-pasien terjaring langsung disiapkan, langsung dicek tensi darah, lalu dicek gula semuanya di hari itu juga, dan begitu dan juga dengan biometrinya. Kalau dia bagus, nanti paling akan butuh kacamata, nanti akan ada langsung dikasih kacamata. Cuma di sini bayar sekitar 200 rupiah atau 400 rupiah, sekitar 80 ribuan. Nah, lalu juga nanti selama pendidikan teman juga akan ada dapat namanya seperti mikrobiologi posting. Nah, karena di sini banyak kasus-kasus yang ulkus, jadi kita juga belajar tuh bagaimana cara staining gram, KOH, terus calculus floor,
Lalu di sini kita melihat juga bagaimana mencari gram, mencari fungal itu seperti apa. Nah, dan karena di Arafin ini pasiennya banyak, jadi dia volume tinggi. Nah, di sini kita akan diajarkan juga caranya bagaimana kita bisa melakukan sterilisasi dengan proses yang cepat, tapi efektif pada kasus yang volume besar. Jadi nanti akan dilihat sini, punya saya lihat di sini ya. Orang pada nunggu sini semuanya, jadi dia ada sistemnya. Di sini dia hanya untuk pembersihan di awal, lalu akan masuk ke dalam untuk disterilisasi lanjut. Oke, lalu di bank matanya. Di sini bank matanya cukup besar ya. Kalau teman melihat di sini pendapat total penerimaan donor matanya itu tahun kemarin itu didapatkan 2.726 mata. Jadi saking banyaknya matanya, di sini kita hanya pakai untuk itu hanya 779. Nah, itulah jadinya teman-teman saat di sana bisa wet lab dengan menggunakan mata manusia langsung. Saya bisa minta wet lab itu setiap hari 1 sampai 2 mata setiap hari dengan mata manusia. Jadi teman-teman akan dapat feel-nya bagaimana operasi di mata manusia. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini tantangannya ketika di fellowship. Apalagi sekarang kondisinya lagi pandemi ya, jadinya mungkin nggak pernah kebayang sebelumnya. Tapi mungkin beberapa hal ini bisa teman-teman bisa ambil kalau ada yang bagus. Nah, seperti ini misalkan tantangan di sini kita belajar bahasa Tamil. Jadi di sebulan pertama itu kita nanti sore itu diminta untuk belajar bahasa Tamil. Jadi bahasanya bahasa yang hanya untuk pasien saja. Misalkan ada keluhan apa gitu ya. Misalnya seperti ini, dia prajna, jadi apa keluhan Anda gitu. Nah, biasanya kalau dia jawab, saya bingung jawabannya apa. Jadi saya cuma tanya apa jawab keluhannya, terus saya bicara taruh dagunya di slit lamp. Misalkan seperti Nadia enggak seperti itu, ya. Dan juga untuk makanan. Makanan di sini beda dengan masalah makanan di utara. Di India Utara dan India Selatan beda. Maka velo-velo yang dari India Utara pun agak sulit untuk makan yang ada di India Selatan. Ya, teman-teman karena di sini kita belajar 1 tahun. Kalau di Arafin ini dia program 1 tahun untuk internasional. Kalau untuk yang lokal orang India itu 2 tahun. Kalau kita 1 tahun, maka perlulah kita untuk menjaga niat. Kita kesini niatnya untuk belajar, dan memang banyak godaan itu banyak, cobaan itu banyak, sehingga muncullah kangen sama keluarga, lalu ya apa namanya, apalagi waktu niat untuk pulang nggak bisa, akhirnya hanya bisa di sini aja. Ya udah, teruskan niat, kita banyak berdoa, lalu lakukan kegiatan yang positif. Nah, saya waktu itu coba untuk bercocok tanam nih, coba tanam-tanam. Akhirnya saya coba tanam cabai waktu itu, alhamdulillah sudah mulai tumbuh cabainya, masih bunga-bunga tapi ya. Oke, lalu juga saya coba untuk apa namanya, membuat seperti YouTube ya untuk operasi-operasi waktu saya di Indonesia. Saya share ke teman-teman. Ini ada, kalau mau lihat sini juga ada, mau di subscribe juga boleh, mau di like juga boleh. Ya. Oke. Jadi prinsipnya tetap positive thinking, karena apapun bisa terjadi selama pendidikan. Prinsipnya teman-teman itu kalau pendidikan itu kita mencoba untuk mengupgrade diri. Ketika upgrade itu dilakukan, maka akan muncul cobaan. Sama seperti pohon kan, semakin tinggi pohon itu semakin berat cobaannya. Maka nanti mungkin teman-teman yang lain yang sudah fellow di luar banyak mengalami hal tersebut. Jadi banyak cobaan-cobaan yang didapatkan ketika proses ataupun selama dan setelah fellow. Oke. Ya, terima kasih yang saya ucapkan untuk para Allah SWT karena mereka saya untuk ada di sini. Keluarga saya. Lalu, oh ya belum. Terakhir di sini saya waktu itu coba untuk hubungi. Jadi saya waktu tripnya untuk bisa hubungin keluarga, saya pasang handphone di sini. Dengan sini alhamdulillah dapat wifi. Jadi saya nelfon anak saya itu sampai 3 sampai 6 jam sehari. Jadi taruh handphone di situ, terserah dia mau ngapain. Jadi seakan-akan dia ada di sekitar kita jadinya. Gitu. Oke, lalu untuk keluarga, terima kasih. Lalu juga untuk teman-teman saya, kolega dari FKUI, ada Dr. Bondan, Dr. Farabi yang Dr. Iqbal ini yang waktu itu yang sangat mendorong saya untuk sekolah di Arafin, karena beliau pernah di Arafin sebelumnya. Dr. Sidik, Dr. Amir Sidik, dan saya sendiri. Juga teman-teman di Dinas Seras dari Inakors, ini memang lengkap semua ya, waktu itu rapat. Dr. Johan sama Dr. Tasya nggak ada di sini ya, waktu itu nggak masuk. Ya, di sini teman-teman yang alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman semuanya, saya bisa sampai di sini sekarang. Yang terakhir, kalau teman-teman sudah punya niat untuk mau sekolah lagi, untuk meningkatkan upgrade-nya,
kerjakan, jangan ditunggu-tunggu. Karena kalau kita udah niat, karena kalau Allah takdirkan kita untuk sampai ke sana, maka nanti Allah akan mudahkan. Jadi hendaklah berusaha, jangan berhenti di tengah jalan sampai di tempat kita tujuan. Oke, baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tio sudah sharing, Dok. Buat teman-teman yang lain, buat rekan-rekan dokter yang lain yang mau bertanya atau mau pengen tahu lebih lanjut sih tentang cabenya yang tadi ya, Dok ya. Mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab setelah bagian Veko, setelah Dr. Dias. Sekarang Dr. Dias sudah hadir ya, Dok? Halo? Ya, halo. Ya, halo Dr. Dias. Dr. Dias ini dulu teman sejawat saya dari FK UNER. Lulus jadi SPM tahun 2017, pernah in-house training Veko di Klinik Mata Utama, betul ya Dok? Dan menjalani course Smile the Make the Sec dan Dok di SNEC tahun 2018. Dr. Dias, waktunya 10 menit, silakan Dok. Please stick to time ya Dok. Ya. Ini sudah tampil belum ya? Yes, sudah Dok. Oke. Halo semua, salam kenal, saya Dr. Dias. Jadi saya dinas di Klinik Mata KMU, terus kemudian kebetulan juga penempatan di RSNU Tuban ya. Buat yang belum tahu Tuban, dia adalah sebuah kota kecil di pesisir utara dari Jawa. Jadi sebenarnya saya tuh di Tuban itu pulang pergi 130 kilo setiap 4 hari seminggu. Tapi saya merasa bahwa pulang pergi yang saya kerjakan itu ternyata worth it, baik untuk pasien dan untuk pengembangan diri saya sendiri, seperti itu. Nah, awalnya saya lulus dari Universitas Airlangga, kemudian mendapatkan kebetulan beasiswa ya. Jadi waktu itu KMU, INAS-RS, kebetulan kan memang mengadakan kerjasama sama INAS-RS. Nah, waktu itu Direktur Klinik Mata KMU yaitu Dr. Uyi, kebetulan memberikan beasiswa untuk lulusan terbaik. Nah, kebetulan alhamdulillah saya waktu itu yang mendapatkannya. Nah, ternyata dalam perjalanan akhirnya saya tertarik untuk bergabung di Klinik Mata KMU, mengingat programnya memang cukup menarik dan cukup bisa mendukung untuk pengembangan diri saya, seperti itu. Nah, untuk trainingnya sendiri sebetulnya secara umum seperti training course di Veko yang lain ya. Jadi ada 12 kali pertemuan, kemudian setiap pertemuan untuk di Klinik Mata KMU itu kebetulan kita juga dapat cukup banyak untuk kasusnya, yaitu sekitar 2-4, bahkan beberapa ada yang bisa dapat 5, sehingga kalau 12 pertemuan berakhir itu dia bisa mendapatkan total bisa mengerjakan sekitar 25-35. Nah, kebetulan karena saya akhirnya bergabung, saya dapat lebih banyak kebetulan. Jadi bisa pada saat akhir training itu saya mengerjakan sekitar 50-60 mata. Nah, di sana, di Klinik Mata KMU itu dia pasiennya itu dari pasien baksos. Jadi pasien-pasien baksos kita juga datangkan pada saat training. Kemudian pasien baksos itu yang kita langsung hands on langsung sama seperti yang lain dan one on one ya. Jadi satu trainer untuk jadi satu trainer satu peserta. Jadi setiap kali pertemuan tuh selalu ada 2 peserta selama dalam waktu 3 bulan. Nah, memang di beberapa tempat untuk training itu memang beda-beda ya. Ada yang dia full 1 minggu atau 2 minggu belum pada waktu itu. Tapi untuk di tempat kami di KMU, dia hanya bisa di weekend, jadi setiap hari Minggu selama 3 bulan. Jadi 12 kali pertemuan habis selama 3 bulan. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya cocok kalau untuk mengakomodir teman-teman yang akan kesulitan kalau izin dari pekerjaan seperti itu. Nah, setelah lulus, saya lebih banyak cerita tentang pengalaman sih. Jadi kebetulan kan saya kan prakteknya di Tuban ya. Di Tuban itu saya sendiri waktu itu memang dokternya. Nah, pertama kali dilepas di Tuban tanpa supervisi memang terus terang mungkin dirasakan sama juga sama teman-teman yang lain yang habis melaksanakan training ya, merasa sendiri gitu. Kalau ada kasus, ada penyulit, kita kerjakan sendiri. Karena memang kebetulan memang saya waktu itu memang sendiri di sana. Nah,
tips and triknya untuk memulai operasi VECO itu cari kasus yang menurut kita tuh nyaman buat kita. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman, kita merasa kita terbatas untuk kemampuan, lebih baik kita jangan kerjakan dulu. Karena nanti ada masa di mana kita akan bisa mulai mengerjakan kasus-kasus yang mulai sulit. Jadi ada tahapan yang nggak bisa sekaligus seperti itu. Terus kemudian tips yang kedua adalah selalu nikmati setiap step. Setiap step maksudnya kita improve. Misalkan kita biasa mengerjakan katarak grade 2, 3, katarak yang normal-normal aja, kemudian di pertemuan selanjutnya kita bisa mengerjakan yang hard katarak, kemudian yang soft katarak, yang polaris posterior. Terus kemudian pada kasus yang lebih lanjut kita juga bisa kerjakan yang lebih baik. Terus selalu berikan penghargaan untuk diri sendiri. Maksudnya ketika kita ada pencapaian, misalkan saya bisa nih, akhirnya sudah mulai mengerjakan untuk kasus-kasus yang mulai agak sulit gitu. Saya selalu menghadiahi diri saya sendiri karena saya hobinya makan terus terang. Jadi saya selalu cari makanan yang kalau misalkan saya udah selesai, udah puas, saya selalu cari makanan yang paling saya suka pada waktu itu. Agak aneh sih, tapi boleh ditiru sih. Maksudnya itu menghadiahi diri kita supaya kita bisa improve lebih lanjut. Nah, sama masih sendiri juga, jadi ada beberapa, saya dulu nggak kebayang sebetulnya mengerjakan kasus-kasus yang kasus-kasus yang cukup sulit gitu. Jadi saya sebetulnya dulu cuman pokoknya ngerjain VECO yang kasus-kasus normal aja. Kalau kasus sulit saya mungkin nggak berani akan saya rujuk seperti itu. Tapi ternyata keadaan yang menuntut untuk mau nggak mau dikerjakan gitu. Kasus yang paling saya ingat adalah pertama kali ada pasien, dia pasien uveitis ya. Saya waktu itu sebenarnya nggak berani sebenarnya ngerjakan, tapi pasiennya waktu itu sudah berharap banget karena mata sebelahnya juga kurang bagus untuk visusnya, yang sebelahnya ada katarak, tapi uveitis, jadi seklusio pupilnya. Nah, saya waktu itu karena nggak berani dulu, tapi kan saya harus mengerjakan kan. Akhirnya ini pertama kali saya mulai mengerjakan kasus yang mulai sulit itu, akhirnya saya konsul sama mentor saya. Waktu itu Dr. Uyi, saya bilang, "Dok, ini ada kasus kayak gini, boleh ya kalau saya ngerjakan dengan iris retraktor? Boleh, kamu lihat videonya." Tapi saya waktu itu saya paling ingat banget, iris retraktor tuh masanya gampang loh, tapi ngeluarinnya susah gitu. Aku aja nggak betah gitu waktu itu. Akhirnya saya ya sudah, saya lihat videonya berulang-ulang. Jadi semalaman itu saya lihat terus berulang-ulang, saya coba, akhirnya besok saya udah siap, saya kerjakan. Akhirnya itu kasus pertama saya yang menurut saya itu waktu itu kasus yang sangat sulit menurut saya. Nah, itu saya ngerjakan 1,5 jam dan 1 jam itu habis buat masang sama ngelepas. Jadi sebetulnya ya itulah pengalaman yang memang cukup ini. Tapi kita intinya adalah kita harus lihat berulang-ulang videonya, terus kemudian kita harus kalau misalkan memungkinkan mentornya hadir di tempat itu, kalau bisa ya dilihat. Tapi waktu itu memang nggak memungkinkan, jadi saya kerjakan sendiri. Terus kemudian setiap rekaman juga kita rekam dan kita lihat lagi pada saat kita bawa pulang. Jadi kita harus lihat hasil kerja kita gimana, ada kurang apa seperti itu. Bahkan kita juga bisa konsul sama mentor kita. Terus kemudian jadwalkan juga pasien-pasien yang nggak terlalu banyak pada hari tersebut gitu. Dan kasus-kasus selanjutnya yang saya kerjakan itu saya selalu mengerjakan by supervisi dulu di klinik mata KMU, baru saya kerjakan sendiri. Seperti kasus-kasus kayak exchange IOS, selalu saya minta supervisi dulu dari mentor. Waktu itu Dr. Dini yang bimbing. Terus kemudian saya berani untuk mengerjakan di sini. Terus kemudian kasus-kasus seperti pasang CTR gitu yang waktu itu saya sulit banget lah waktu itu. Saya merasa itu kasus yang benar-benar tapi ya harus dikerjakan gitu. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita sudah mulai nyaman dengan tindakan kita, maka kita harus melangkah untuk lebih maju mengerjakan kasus-kasus yang sulit. Jadi jangan terlalu lama berada di zona nyaman. Seperti itu. Terus kemudian ternyata dapat kesempatan juga jadi mentornya Wet Lab sama VECO ya. Kebetulan kalau di tempat kita emang ada ketetapan harus mengerjakan lebih dari 1.000 dulu baru bisa jadi VECO trainer gitu. Ini yang Wet Lab sama VECO trainer. Terus kemudian yang saya juga berkesan adalah di tempat kita memang
kita mengadakan kerjasama waktu itu sama INASRS beberapa kali untuk mengadakan basic VK workshop, dan alhamdulillah ini tetap istiqomah berlangsung setiap 6 bulan dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa dari INASRS. Menurut saya ini agak unik sih. Kenapa? Karena untuk basic VK workshop ini benar-benar diajarkan dari dasar. Kemarin tuh saya sempat kontak ya sama Dr. Riki ya. Ceritanya tuh kemarin saya kan waktu pas seminar KMN itu kan saya ada pertanyaan, terus belum sempat terjawab. Ternyata Dr. Riki dengan baik hati mengontak saya, terus kemudian saya diskusi. Terus kemudian saya sedikit membahas tentang yaitu basic VK ini. Ternyata memang beliau juga melihat bahwa ketika teman-teman itu yang merasa satu keahlian, maksudnya skillnya itu sama, gabung dalam suatu wadah, ternyata mereka lebih proaktif untuk bertanya dan mencari tahu. Jadi nggak ada rasa malu karena merasa semua sama-sama, yuk kita belajar bareng, seperti itu di situ. Dan semua ini ya bekas supportnya dari atas supportnya dari INASRS juga, seperti itu. Kemudian ini ketika kita 1 menit lagi, Dok. Cluster vision correction di SNAC dan di lamella keratoplasti ya, waktu itu sama Dr. Devi, Dr. Dini. Dr. Dini ini juga sempat fellow di Jepang. Mungkin kalau ada sesi beliau juga bisa cerita. Nah, jauh ini pelajaran yang saya ambil adalah kalau kita harus selalu belajar untuk meningkatkan diri, tapi jangan meninggalkan basic. Jadi selalu learning the advance without leaving the basic. Kemudian kita harus selalu merasa kurang, jadi kita harus improve. Kemudian setiap ada improvement harus kita apresiasi, baik itu diri kita maupun sejawat kita. Jadi nggak ada improvement tuh yang jelek, nggak ada improvement itu yang baik. Yang penting improve daripada kita tidak ada improvement sama sekali, seperti itu. Kemudian pelajaran yang saya ambil selama ini adalah ini juga kita harus menggunakan skill dan knowledge untuk pengobatan, tapi kita juga harus menggunakan kebijaksanaan, jadi wisdom kita dalam keputusan akhir. Jadi kalau misalkan kita merasa kita nggak nyaman nih untuk ngerjakan ini, karena kita mungkin belum sampai untuk ilmunya atau skillnya, maka kita bisa meminta bantuan atau kita juga bisa merujuk. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita juga. Jadi untuk katarak dan bedah refraktif memang sebetulnya paling cocok untuk diterapkan di mayoritas ya, saya bilang mayoritas memang, karena banyak teman-teman sejawat kita juga yang memang berdinasnya di daerah yang bukan di kota-kota besar gitu. Dan bisa kok kita ngerjakan. Jadi nggak hanya melulu kasus sulit dikit kita rujuk, Jadi kita bisa kok, asal kita punya keinginan juga. Kemudian katarak adalah skill operasi yang paling pertama dikuasai. Jadi memang kalau kita mau membantu untuk menyelesaikan masalah mata di Indonesia, ya katarak dulu harus kita kuasai sebelum kita menguasai yang lain, seperti itu. Terus kemudian jadilah jangan hanya menjadi surgeon katarak, tapi juga katarak dan bedah refraktif. Jadi kita bisa meningkatkan visual outcome pada pasien-pasien kita. Sekian, Dr. Kuku. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dias. Nah, kita masih punya waktu sekitar 7 menit nih, Dok, untuk sesi pertama, tanya jawab dengan Dr. Leo maupun Dr. Dias. Ini saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan, Dok, dari dari chat barusan. Yang pertama untuk Dr. Leo. Halo, Dok. Yes, halo. Ya, gimana sih, Dok, caranya daftar ke Arafin? Terus challenge, mungkin kalau challenge di Arafin tadi kan udah dipresentasikan ya. Apa sih challenge pada saat mendaftar di Arafin? Oh, sebenarnya sih nanti kita bisa kirim email ya. Nanti ada kirim email, nanti bisa saya kasih, kalau mungkin langsung ke saya nanti ya. Email ke siapa, nanti ada orang yang sebagai sekretariatnya. Tidak akan minta syarat-syaratnya tuh dari kita pendidikan di S1 sampai lulus, sampai di PDS, tapi dalam bentuk Inggris. Yes. Teman nanti kalau yang itu dicoba ke Inggris dulu. Itu bukan nanti Tamil ya, Dok? Apa? Bukan Tamil ya, Dok?
Bukan. Tampil nanti pas lagi udah mulai sekolah bahasa tampil nanti. Nanti dalam bahasa Inggris, jadi coba dalam bahasa Inggris, lalu nanti kita kirim. Nanti dia akan seleksi dulu, dia akan dilihat. Bisa sih kalau internasional enggak. Halo dok. Wah. Ya, macet dok. Halo. Ya. Suaranya ada? Yes. Sudah. Clear. Oke. Karena di sini pasiennya banyak, jadi emang dibanding velo-velo yang lain itu di orbit, di sini kan semuanya ada velonya ya, orbit. Tapi di sini memang orbit itu termasuk dia RO ya, lalu ada lagi NO semuanya, lalu ada lagi IOL. Di sini bukan, jadi dia IOL namanya velo di sini. Nah, memang di kornea itu yang salah satu yang paling banyak velonya, karena memang pasiennya banyak di sini, jadinya kesempatan itu banyak. Jadi mereka siap menerima untuk orang yang untuk banyak gitu. Okay. Nah, internasional ini masuk lebih mudah sih memang dibanding yang lokal. Dan memang karena kita juga bayar di situ kan, jadinya karena kita bayar mungkin jadi dipermudah juga untuk masuk. Oke, dok, ini terkait dengan yang tadi menunggu balasan dari application tadi. Kira-kira waktu tunggu pada saat mendaftar Arafin, pengalaman dokter Rio kemarin berapa lama ya dok? Waktu itu daftarnya itu dari tahun 2018. Oke. Itu sebenarnya tahun 2019 sudah disuruh masuk. Oke, tapi 2019 Januari sudah bisa mulai. Terus saya bilang, ya bisa sih, cuma saya butuh tabungan dulu buat orang rumah gitu kan. Jadi saya minta tahun depannya. Jadi kita minta tahun depannya 2020. Jadi sebenarnya waktu tunggunya nggak begitu lama sih, karena memang putarannya gitu. Dok, mungkin tadi sekalian nih dok, ada yang nanya dok, mendaftar fellowship pribadi, itu kira-kira kalau sampai selesai tuh menghabiskan berapa banyak ya dok? Kalau untuk biaya formalnya ya, biaya kita transfer ke bagian Arafin, nanti dia akan ada asrama, ada biaya pendidikannya. Itu totalnya sekitar 12.500 atau 13.000 US dollar. Oke, total ya dok ya? Totalnya. Kalau biaya hidup sih sini murah ya, 2 juta sebulan cukup sih. Okay. Kalau makannya masih murah di sini, masih murah makannya. Iya, itu juga termasuk salah satu challenge ya dok ya, berubah dari makanan Indonesia ke makanan India kali ya. Di sini coba sebelum berangkat belajar masak dulu di rumah nih. Ya tahu masak yang minimal. Di sini alhamdulillah ada Amazon. Jadi teman-teman bisa beli Amazon. Jadi saya waktu itu sempat beli mie rebus tuh. Oh. Ya Indomie ada di sini. Cuma 2 rasa doang sih. Saya beli dua kardus ini. Kalau saya ingat di rumah ya udah saya belikan Indomie jadinya kayak gitu. Saya beli Indomie di Indomaret atau Alfamart. Dokter belinya di mana? Ada Amazon. Ini masuk murah kok di sini. Satu kardus itu berapa ya? 80.000 atau 100.000-an. Oke. Dokter Dias, halo Dokter Dias. Halo. Nah, dok, ini kebetulan ada yang nanya nih dok. Kalau di tempat kita kerja tidak bisa memfasilitasi alat-alat yang kita butuhkan untuk mengembangkan ilmu fellowship yang kita ambil nih, ada saran nggak dok? Mungkin kan tadi kan dokter kan pengalamannya banyak banget nih ya, yang nyobain sendiri kemudian beralih untuk beralih ke teknik atau pupil kecil dilebarin tadi dan sebagainya. Nah kalau nggak ada dukungan dari tempat institusi yang sekarang gitu, misalkan nih, ini ada yang nanya di chat sih dok. Ya itu sih, kita nyari sendiri sih. Kalau misalkan memang nggak memungkinkan ya kita cari sendiri. Di pameran-pameran tuh hunting aja. Jadi ya tergantung ya, kalau alat-alat cuman kayak instrumen sih bisa ya. Cuman kalau alat yang besar kayak apa nih contohnya apa nih? Mesin trikonya. Terima kasih banyak Dokter Rio sama Dokter Dias udah berbagi, udah sharing pengalamannya di sini. Untuk Dokter Rio ditunggu kiriman cabenya ya dok. Saya pengen nyobain cabai dari India dok. Kita masuk sesi kedua ya. Sesi kedua tuh kornea dengan mungkin yang mau sharing pertama adalah Dokter Elva. Dokter Elva, apakah sudah hadir, dok? Halo, Dokter Elva.
Dengar Dokter Kuku? Yes, exactly. Selamat malam, Dok. Senior saya tercinta nih. Dok, saya baca dulu ya. Dokter ini lulus jadi SPM dari FK Unpad pada tahun 2014, sempat fellowship di Helsinki General Hospital tahun 2017, dan fellowship Cornea Surgical Fellowship, betul ya, Dok ya? Sama iBank ya, Dok, di Ichikura Center. Oke, Dok. Saya tunggu sharingnya, Dok. 10 menit ya, Dok. Ya, terima kasih. Terlihat Dokter Kuku? Yes. Terlihat. CEO, moderator, teman-teman sekalian, Assalamualaikum, selamat malam, Shalom. Perkenalkan, saya Elva. Saya ingin sharing pengalaman saya saat mengikuti fellowship Cornea dan EED di Universitas Helsinki, Finland, juga observership surgical cornea di SEC di Tokyo Dental College di Ichikawa, Jepang. Kebetulan dua pendidikan ini saya tempuh melalui jalur beasiswa ICO dan Asia Cornea Society. Untuk itu, di kesempatan ini saya ingin lebih berbagi tentang tahapan memperoleh beasiswa. Jadi saya memang merencanakan untuk mengambil infeksi imunologi dan kornea 1 tahun setelah brevet. Jadi di akhir 2015 saya mengirimkan aplikasi lamaran ke ICO. Kemudian itu memang karena bertahap, saya mendapat beasiswa 14 bulan kemudian kebetulan di akhir 2015 itu saya mengikuti Asia Cornea Society meeting di Seoul. Di situ saya sangat tertarik dengan presentasi dari Prof. Jun Shimazaki, beliau dari Jepang, itu ketua Cornea, Presiden Cornea Jepang, dan institusi beliau adalah tempat dengan rate keratoplasti tertinggi di Jepang, sehingga saya ingin belajar di SEC ke beliau. Jadi pulang dari Helsinki di bulan Agustus saya mengirim aplikasi ke Prof. Shimazaki. Alhamdulillah beliau meng-ACC pendidikan di tempat beliau, dan 3 bulan kemudian saya beasiswa Asia Cornea Society. Untuk pertama, untuk beasiswa dari ICO, teman-teman bisa buka laman dari ICO di bagian situ, ICO Fellowship. Kita bisa pilih bidang, bukan hanya kornea EED. Jadi kalau di ICO, kornea itu bergabung dengan EED, uveitis terpisah, begitu juga beberapa detail lain. Kita bisa memilih semua host di sini, dan misalnya kita secara random memilih salah satu host, kita harus memperhatikan apa yang mereka tawarkan. Apakah saat itu mereka menawarkan observership, clinical, atau surgical. Ini bisa berubah ya, tergantung saat itu ada yang lagi fellowship atau tidak. Kemudian perhatikan bahasa pengantar dan nama dari calon supervisor kita. Ini adalah semua hal yang harus kita persiapkan sebelum mengisi aplikasi online. Kemudian ini detailnya. Jadi mereka meminta kegiatan oftalmologi komunitas apa yang kita lakukan, tanggal, kepada siapa. Kalau teman-teman masih mengumpulkan, bisa juga memakai data saat kita waktu residen. Kemudian 2 rekomendasi. Rekomendasi ini dari atasan sebelumnya, dan 1 present chair recommendation ini bisa dari guru besar, bisa dari atasan langsung, bisa dari organisasi. Kalau teman-teman adalah staf pengajar, ini tidak harus, tapi bagian ini berarti kosong. Kita diminta untuk menuliskan jumlah jam mengajar per minggu, kemudian SK dari Prodi, kemudian kita mengirim data sertifikat. Kalau teman-teman ujian ICO, kita berikan juga, kemudian mungkin ada sertifikat atau piagam penghargaan lain. Kita disuruh menulis 3 esai. Pertama, apa pengetahuan dan skill yang ingin kita capai. Kedua, apa dampak dari fellowship ini untuk profesionalisme kita ke depan. Dan ketiga, apa rencana kita ke depan setelah fellowship. Jadi, saya waktu itu kirim tanggal 5 Desember. Kemudian bertahap memilih host, menunggu jawaban host, dan sebagainya. Untuk tahapan ini dibilang lengkap kalau host sudah, ini contohnya, jadi kalau misalnya kita memilih surgical exposure, kita tampilkan kita mau surgical exposure, terus kemudian hostnya menandatangani, dan beliau menaruh kira-kira berapa biaya hidup selama 3 bulan di kota beliau. Kemudian sambil menunggu, kita disuruh mempersiapkan asuransi kesehatan, kemudian kita juga bisa kembali belajar akademis, kemudian sendiri ya,
Kemudian paling baik itu sebenarnya kita mencari data di lamannya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk daerah setempat. Jadi kita bisa mendapatkan banyak keterangan dari situ. Kemudian kurang lebih 12-13 bulan kemudian saya mendapat surat pengumuman bahwa saya berhak untuk fellowship. Ini artinya bahwa kita dibebas biaya dari semua biaya selama fellowship di center tersebut. Kemudian kita juga mendapat hibah. Waktu itu saya dapat 6.000 US dollar. Kemudian kita juga dapat surat untuk mengurus visa atau izin tinggal. Kebetulan saya tinggal lebih dari 3 bulan, jadi saya harus mengurus izin tinggal di Finland, dan ini pengurusannya kurang lebih 11 hari kerja di embassy di Jakarta. Ini rumah sakit tempat saya pendidikan dulu. Ini HUPSI, ini rumah sakit mata dan THT ya. Kemudian ada bagian PK, OBGYN, ini semuanya sebenarnya terpisah tapi di bawah tanah semuanya menyatu. Jadi Finland itu di daerah Eropa Utara ya. Ini tempat tinggal saya. Ini sebenarnya apart hotel. Jadi ada satu kamar, ada satu dapur dan kamar mandi ya. Tapi setiap pagi itu ada disediakan makanan. Ini kita membayar kurang lebih 11 juta. Biayanya saya per hari ini kan ada kerjasama dengan universitas, jadi sekitar 11 juta per bulan kita membayar. Kemudian saking supportnya ya sampai sekretaris dari Prof itu membukakan rekening Bank Finland untuk kami. Kemudian ini host saya, Profesor Tero Kivela, beliau kadep di Universitas Helsinki bagian oftalmologi. Ini adalah supervisor saya, Dr. Kari Kotila, beliau adalah kepala EED kornea. Ini proses kegiatannya. Jadi pagi 7:30 sampai jam 3:30 sore, kemudian selalu ada ilmiah pagi, kemudian 2 minggu sekali ada kuliah umum, dan untuk EED kornea sendiri itu konsultannya ada 7 orang, residen 2 orang, fellowship 1 orang. Saat itu saya pulang baru datang fellowship berikutnya. Jadi memang 1:1 untuk fellowshipnya. Kemudian gimana kalau bukan dari SEO, apakah kita bisa membayar sendiri? Tidak bisa, karena untuk atau melalui jalur SEO seperti saya, atau melalui orang-orang yang sudah ujian FEBO. FEBO itu Fellowship European Board of Ophthalmology atau seperti AAO seperti itu ya. Jadi saya memilih untuk fokus di cornea crosslinking. Saya disuruh pilih apa yang saya fokuskan selama 3 bulan itu, dan saya memilih untuk cornea crosslinking. Tapi diatur juga per harinya saya stase. Jadi untuk setiap hari Senin saya stase di Bank Mata. Jadi yang menarik dari Finland, di sana itu otomatis semua orang yang meninggal bisa didonorkan organnya. Jadi tidak ada surat wasiat. Jadi ini sudah undang-undang di Finland. Jadi kita yang memilih donor mana yang cocok, inhalasi kita tidak ambil dan sebagainya. Kemudian di hari Selasa saya belajar dan melakukan cornea crosslinking. Saat itu 3 bulan saya ada 40 pasien, memang rata-rata keratokonus, 1-2 pasien infeksi, itu pun lebih terkait kepada penggunaan lensa kontak. Kemudian di hari Rabu saya polinya agak besar ya sebenarnya, karena memang settingan di sana, tindakan pun dilakukan di poli, misalnya updating sampai mempersiapkan kultur untuk pasien, itu kita sendiri yang lakukan. Dan di hari Kamis dan Jumat itu saya mengikuti supervisor saya. Jadi memang di sana itu sudah jarang untuk PKP, kebanyakan di SEC, DALK, atau di MEC, dan operasi lain yang kornea adalah yang memang. Kemudian saya juga meminta izin ke supervisor saya untuk bisa melakukan penelitian retrospektif, dan kita meminta izin juga di rumah sakit. Di prosesnya kurang lebih 2 minggu. Sebenarnya ini bukan kewajiban, tapi saya tertarik dan saya minta izin untuk itu. Hal yang challenging buat saya itu sebenarnya adalah cuaca. Jadi Helsinki atau Finland secara umum tuh cuacanya sangat ekstrim. Ini foto dari kamar saya. Ini sebenarnya sudah menjelang musim panas ya. Jadi di sana bilangnya white summer. Jadi musim panas pun masih bersalju. Rata-rata -4 derajat Celcius. Tapi memang kita memang harus melihat cuaca tiap hari ya. Kalau mungkin di Eropa Timur, di Eropa Utara. Jadi begitu ada matahari kita jalan-jalan ke Swedia dan negara tetangga lain. Di hari terakhir, saya dapat sertifikat dari ICO yang juga ditandatangani oleh Prof.
Kemudian ada surat keterangan dari universitas. Ini sweet sekali. Jadi teman-teman bikin pesta kejutan, farewell party buat saya dengan ada dekorasi ya merah putih di sini. Kemudian alhamdulillah di hari-hari terakhir itu saya bisa menyelesaikan penelitian saya serahkan ke Prof, kemudian saya publish di Acta Ophthalmo. Sedikit tentang cornea cross-linking ya, mungkin bukan hal baru untuk kita, untuk keratokonus, cuman mungkin belum banyak dari kita tahu bahwa sebenarnya cornea cross-linking itu bisa juga untuk keratitis infeksi. Kami di INOIS bersama teman-teman yang penggiat cornea cross-linking sudah melakukan workshop ya untuk dan alhamdulillah ya di tahun lalu rumah sakit jadi sekarang sejak tahun lalu sebenarnya ini sudah bisa ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional kita. Ini beberapa contoh pasiennya dari Akantamuba dan pasien fungal yang dilakukan cek sel di rumah sakit kami. Yang kedua saya ingin membahas tentang pengalaman saya saat mengambil observe cornea ya di Ichikawa di Jepang. Jadi ini melalui Asia Cornea Society. Jadi teman-teman bisa buka laman dari Cornea Society. Sebenarnya memang mereka akan lebih memilih calon-calon yang pernah fellowship cornea sebelumnya. Tapi jangan berkecil hati ya, karena memang sebenarnya setiap lamaran akan dilihat satu persatu. Di bagian kanan kita bisa melihat proses dan kriteria lain. Ini adalah borangnya. Jadi yang sebenarnya semua hampir sama seperti borang waktu kita ngumpulin data ICO, cuman yang khas untuk Asia Cornea Society kita harus menampilkan jenis operasi kornea yang kita lakukan dan jumlahnya. Ini negara yang kita bisa apply. Kemudian misalnya saya klik Jepang, ini di sini saya pilih Tokyo Dental College. Kita bisa lihat data-data dasar dulu ya. Nanti tentu kita akan berkomunikasi dengan host. Jadi misalnya di sini di Tokyo Dental College ini hands-on surgical, yes. Apa kita perlu surat izin khusus untuk praktek di sana? Tidak, tapi memang ada seleksi dari pihak rumah sakit. Kemudian kita juga bisa lihatnya di bagian testimoni, ini Dr. Nina Asrini Nuria dari Indonesia juga, kalau tidak salah belajar dry eye di Kyoto, kemudian saya belajar di SEC, ada teman-teman lain dari Asia, mereka belajar hal-hal spesifik. Jadi yang dimau dari Asia Cornea Society ini, kita belajarnya spesifik apa? Karena waktunya itu hanya 2-4 minggu, jadi saya hanya belajar di SEC. Jadi setiap hari saya di OKA, atau mungkin belajar hal lain untuk teman-teman yang lain. Ini borangnya, jadi bulan Agustus 2017 saya siapkan semua, saya kirim surat ke Prof. Donald Tan, kan waktu itu Presiden Cornea Asia, juga panitia seleksi, dan ke Profesor Jun Shimazaki. Alhamdulillah di bulan itu juga Prof. ACC, kemudian ada borang dari rumah sakit di Ichikawa yang harus saya isi melalui sekretaris Prof. Kemudian 3 bulan kemudian, kemudian saya diberikan hibah 3.000 pendidikan di Ichikawa bebas biaya, kemudian kita diberikan hibah sebesar 3.000 US dollar. Ini Ichikawa itu 40 menit ya dari Tokyo. Ini sebenarnya bagian dari Tokyo Dental College. Tapi ada juga bank mata di dalamnya. Ini asrama tempat saya tinggal. Ini 1 kamar tapi lengkap. Ada mesin cuci, ada dapur, kita bisa masak. Kurang lebih 2 juta per bulan. Kemudian ini polinya. Polinya ada konsultannya ada 6 orang, fellow-nya 2 orangnya, fellow di sana 2 tahun, kemudian observer-nya 1, kemudian residennya 2 orang, kemudian kegiatannya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam setiap harinya. Jadi Prof itu sangat mendukungnya semua proses. Beliau sediakan akses gratis jurnal, akses ke perpustakaan rumah sakit, kita dikasih meja kerja, sampai di sana itu kebiasaannya kita tidak membawa HP pribadi ya saat kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi semua orang tuh punya HP, namanya HP perusahaan yang seperti ini ya. Jadi semua data nomor telepon Prof atau konsultan yang lain ada di dalam, termasuk nomor kita kalau memang kita perlu untuk dihubungi. Jadi setiap pagi saya mengikuti konsultan untuk visitor sebelum operasi, kemudian saya ke bank mata, saya membantu untuk menyiapkan donor yang mau dipakai, kemudian kita periksa. Di sana donor pun di OCT ya. Kemudian untuk persiapan pasien sendiri, maaf ya saya nggak bisa foto pasien. Untuk pasien sendiri yang khas yang saya lihat adalah semua pasien diukur kadar sitokin level. Karena dari penelitian Prof. Jun, ini adalah biomarker untuk graft rejeksi. Jadi beberapa pasien yang memang sitokin levelnya tinggi atau memberikan gambaran tertentu akan ditolak untuk
keratoplasti, event itu adalah lamellar keratoplasti. Ini di OKA, jadi selama 3 minggu saya di OKA, dan ini salah satu trainer saya. Jadi di sana tidak pernah ada perawat untuk membantu atau menjadi asisten, selalu entah fellow, entah observer. Kami melakukan dissect kurang lebih 14 pasien. Memang karena saya observer saja, asisten, tapi setiap satu pasien pasti mungkin diberikan 2 langkah, misalnya memasukkan endotel atau memisahkan lapisan atau harvesting kalau kita mau di MAC seperti itu. Pasien di sana sangat diperhatikan ya, jadi sampai pasien tidur pun, ini saya foto karena saya rencananya mau mencontoh seperti ini. Untuk imobilisasi pasien ini seperti ada bantal, jadi benar-benar pasiennya itu imobil, jadi nggak bisa bergerak, dipakai bantal sampai sore nanti kita ke ruang rawat inap untuk kita cek apakah lapisannya nempel, apa ada double chamber atau tidak. Jadi operasi di sana di sekatodeme kurang lebih 1 dan 2 per hari, tapi ada juga operasi kornea yang lain. Setelah jam 5 sore, semua orang berkumpul kembali di poli yang sebenarnya sudah tidak ada pasien di poli. Sampai jam 9 malam kita akan ada rapat penelitian, kemudian ada kuliah konsulen, atau diskusi kasus. Di hari terakhir saya dapat sertifikat dari Prof. Beliau baik sekali memberikan sertifikat Cornea Fellowship. Kemudian ini saran saya untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk mengikuti fellowship, sebaiknya saat kita menuju kepada salah satu center, sebaiknya kita baca penelitian atau publikasi dari calon supervisor kita, karena di situ kita bisa mendapatkan intisari. Mungkin ada hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari calon supervisor kita itu. Yang kedua, kalau kita lagi proses mengajukan aplikasi, sebaiknya kita cek email tiap hari. Sebaiknya sesopan mungkin kita membalas setiap hari, walaupun kita mungkin belum ada data yang kita berikan, minimal kita harus menjawab. Kemudian saran saya untuk mungkin mengikuti ujian ICO. Sebenarnya ini tidak wajib ya, ICO tetap memberikan kepada calon fellowship, walaupun tidak pernah ikut ICO, walaupun tidak lulus ICO, tapi memang ini menurut saya menambah nilai dan mempermudah supervisor untuk menilai standar kompetensi kita, karena itu yang dikatakan supervisor saya di Helsinki bahwa saya diterima karena saya lulus ujian ICO. Kemudian sebenarnya di beberapa tempat itu jumlah pasien itu berkurang ya, ini mungkin lebih khas di Eropa Utara atau mungkin di negara 4 musim. Jadi jumlah pasien itu berkurang di saat musim panas, dan karena banyak staf mengambil libur dan pasiennya juga liburan. Jadi mungkin kalau memang ada yang mau short fellowship, sebaiknya hindari musim panas. Kemudian baik di Jepang maupun di Helsinki, baik Prof, semua konsulen berbahasa Inggris ke kita. Tapi kan kita harus komunikasi dengan perawat, dengan pasien, dan sehari-hari kan kita hidup di sana sendiri. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk belajar bahasa utama setempat. Saat ini sebenarnya ICO masih pending, teman-teman yang sudah lulus fellowship untuk berangkat karena pandemik, tapi kita berharap ya segera bisa buka lagi center-center tersebut. Ini email saya, teman-teman, saya senang sekali kalau memang ada teman-teman yang berniat untuk mengambil fellowship. Saya dengan senang hati ingin membantu teman-teman per step-nya. Jadi mungkin membalas email, apa yang harus dikasih tahu ke hostnya atau apa, atau cara menulis esai, anything, tidak mesti Cornea EED. Mungkin itu saja Dr. Kuku, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Elva Ali Idrus. Wow, sharingannya sangat lengkap ya Dok ya. Ampun, sangat-sangat detail. Terima kasih banyak Dok, informatif sekali Dok. Nanti untuk question and answer-nya nanti ya Dok. Oke, Dr. Syarita. Ya, halo Dok. Selamat malam. Halo, the famous Dr. Syarita. Pernah fellowship di SNEC tahun 2017, betul Dok? 2015-2016. Yes. Habis kawin langsung berangkat. Nah, aduh, ya ampun. Terus pernah observership cornea di Tan Tock Seng tahun 2014, betul ya? Nah, ada satu lagi yang paling penting. Ini adalah senior saya di klub dance Cosmic waktu zaman SMA. Go Cosmic. Go Cosmic. Oke, Dr. Syarita. Mungkin Dr. Syarita akan presentasi ini Dok, gitu. Coba tolong inspirasi kita Dok. Kenapa sih kita harus ngambil cornea Dok? Please. Kenapa?
Coba ya, mudah-mudahan nanti bisa ya. Time is yours ya, Dok. Oke, thank you. Jadi, gimana caranya kalau mau share screen? Udah ke-share belum ya? Yes, Dok. Udah? Sudah. Bentar ya. Oke, jadi sekarang saya mau sedikit share tentang pengalaman saya setahun fellowship di SNEC. Dimulai dengan ini. Jadi kita semua harus tahu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu atau mendalami sesuatu, kita harus tahu arti kata atau arti dari kalimat itu, di mana fellowship adalah merupakan suatu asosiasi, itu ada pertemanan di dalamnya, dan juga apa itu fellowship, itu adalah perkumpulan orang-orang yang berbagi satu interest yang sama gitu. Nah, jadi di sini saya mau kasih tips buat teman-teman yang belum mendalami atau belum kayak bertujuan kira-kira mau ambil fellowship apa sih. Nah, ini saya mau kasih tahu kira-kira tips-tipsnya apa. Yang pertama, kamu harus mempersiapkan diri. Yang pertama, sebelum pergi, setidaknya tanya dulu nih, kalau misalnya sebelumnya kamu udah tahu siapa sih yang pernah fellow di sana, misalnya contoh mau di negara mana, kira-kira sebelumnya siapa sebelum kamu. Karena kamu bisa tanya, kira-kira benar-benar menguntungkan atau memberi kamu manfaat nggak sih fellowship itu, atau cuman buang-buang waktu karena dikasih hands-on pun enggak. Yang kedua, kalau misalnya mau apply untuk fellowship, persiapkanlah CV kamu dan logbook kamu sebagus mungkin, tapi jangan bohong. Karena nanti kalau misalnya bohong, repot, panjang urusan. Terus yang ketiga, supaya gampang dicarinya, disimpan aja semuanya di dalam cloud. Mau lewat Dropbox, mau lewat iCloud, mau lewat Google Drive. Jadi supaya kalau nanti tiba-tiba nih dari negaranya itu minta, ada nggak misalkan contoh sertifikat apa, ini itu. Nah itu kamu udah tinggal buka nih iCloud-nya atau enggak cloud apapun itu. Terus yang keempat, siapkan jangan sampai nanti tempat fellowship kamu ternyata mahalnya itu sampai akhirnya kamu kehabisan biaya. Jangan ya, karena memang kamu untuk mempersiapkan diri setahun itu kan berarti kan kamu nggak kerja, jadi nggak ada pemasukan gitu. Dan yang terakhir adalah pilih negara di mana ada cara pandang berbeda, jadi kamu bisa belajar kayak misalkan ya, apa namanya, kebudayaan lain lah, plus minusnya. Nah ini adalah main benefit dari kamu kalau misalnya pergi fellowship di internasional. Yang pertama kamu bisa mengasah maksudnya kamu tuh kemampuan kamu sendiri. Habis itu membuat kamu tuh beda dari yang lain. Karena kamu tahu kalau misalnya kamu pergi, misalkan kamu kayak tadi dokter Elsa sebelumnya. Itu kan tadi kan sempat beliau bilang katanya oke, dia memang perginya ke Jepang karena dia tahu gurunya itu emang yang terbaik gitu. Nah, terus habis itu kamu juga bisa hands-on, pengalaman untuk hands-on, dan juga kamu mengembangkan kultur, maksudnya karena gini, di negara lain tuh pasti kulturnya beda sama Indonesia. Jadi kamu bisa belajar kebudayaan mereka tuh gimana sih. Contoh waktu saya di Singapura tuh nggak ada yang namanya mereka tuh lagi kerja gosip-gosip gitu, nggak ada, beda kan kalau misalnya di Indonesia gitu. Nah terus habis itu yang selanjutnya lagi adalah kamu itu belajar untuk leadership. Karena selain kamu belajar, kamu juga mengajar orang. Apa yang kamu ajarkan, yang kamu ajarkan adalah residen-residen. Karena mereka nanti kalau misalnya ditanya nggak tahu, pasti tiba-tiba nyolek gitu dari belakang atau enggak kayak WhatsApp gitu. Tahu nggak jawabannya gitu. Terus yang pasti adalah yang paling terakhir ini kamu bikin networking baru. Karena nanti kamu akan ketemu ada teman-teman baru lah. Nah ini saya mau kasih tahu aja, ini ada penelitian dari UK di mana dia melihat dari tahun 1990 sampai 2014 ternyata nomor 1 masih dipegangin sama vitreoretinal nih. Ada nggak yang di sini vitreoretinal surgeon? Itu sampai sekarang ini masih tetap nomor 1 gitu. Terus habis itu nomor 2-nya itu kornea itu masuk di anterior segment dan juga glaukoma nih sama lakunya. Terus yang ketiga itu adalah okuloplasti. Habis itu yang dilanjutkan sama pediatrics. Jadi pediatrics juga ternyata cukup bermanfaat dan cukup banyak peminatnya juga. Ini adalah semua itu buat saya berawal dari tanggal 16 Februari 2015, di mana mereka kasih nih, pertamanya pasti ada kayak gini. Jadi tiba-tiba kita email, oke, ini ada SNEC, International Clinical Fellowship, Corneal and External Eye Disease. Ini mulainya September 2015. Nah, dari mulai Februari, kok mereka kirimnya dari Februari,
Tapi padahal tuh September 2015 gitu mulainya. Kenapa sih gitu? Nah ini dia, ini yang paling gak enaknya ya. Coba saya mau share dulu. Jadi yang bikin gak enaknya adalah agar proses ini pun apa itu? Gimana ya? Dokter Kukuh, ini kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, jadi yang nggak enaknya itu adalah ini kalau misalnya kalian lihat, kalau mau ambil fellowship di Singapura, itu kayak bisa dilihat di sini. Yang pertama mereka minta ini paspor. Ya paspor nggak begitu ribet sih, cuman yang bikin ribetnya adalah kita harus ke notaris karena harus ditersertifikasi. Habis itu ada foto-foto kita suruh kirim, yaitu nggak ribet. Habis itu ada juga ini sertifikat untuk waktu lulus pas lagi medical qualification. Nah ini nanti tapi harus juga disahkan sama notaris nih. Nah ini yang tadi saya bilang jangan bohong. Karena mereka nanti minta transkrip nilai per masing-masing tahunnya. Kalau misalkan kita awalnya bohong, habis itu ketahuan bohong, repot. Terus kalau misalkan ini ada juga housemanship, internship, kalau misalnya ada dari siap. Ini maksudnya kayak misalkan dulu IKK lah, habis itu penyakit dalam dan sebagainya. Habis itu sertifikat service testimonial selama 3 tahun. Ini dari medical doctors-nya. Ini mereka minta employment-nya, grade-nya apa kita, terus habis itu kita kerjanya itu job desk-nya apa, berapa lama kerjanya, habis itu berapa panjang waktu kerjanya kita, sama gimana performance kita, penilaiannya. Dilanjut lagi nomor 7 sertifikat dari Medical Licensing Authorities, nomor 8 itu National Licensing Examination kalau ada, tapi kan kita nggak ada. Terus habis itu ada Evidence of Proficiency ini TOEFL. Habis itu ini kalau misalnya namanya contoh, kayak misalkan Dokter Kukuh Prasetyo, Kukuh P. Jadi harus ada keterangan affidavit kalau Kukuh adalah Kukuh Prasetyo adalah sama dengan Kukuh P. Gitu. Terus ini 250 untuk SMC-nya nanti. Terus sponsorship letter, ini kalau misalkan tadinya kamu kalau dari baru aja lulus, tempat lulusnya universitasnya. Tapi kalau misalkan udah kerja, ya berarti dari tempat kerjanya. Ini nanti ada lagi form A-nya. Terus habis itu ada yang ini keterangan dari SMC Declaration Form. Ini LV itu ribet banget juga, tapi ya ribet-ribet. Tapi kalau dijalanin dan udah dilewatin sih ya ada untungnya sih. Terus ini LV-nya tadi, letter of verification itu harus termasuk namanya siapa, kapan masuk programnya, kapan lulusnya, title kualifikasinya apa, kampusnya apa, kalau misalnya lebih dari 1, universitasnya. Ini waktu dulu, waktu yang misalkan dari tadinya FK, kayak saya FKUI gitu. Nah, terus habis itu ini juga ada MPS, ini lebih ke arah untuk insurance aja. Dan selesai di situ. Terus saya share lagi, lanjut. Bisa dilihat, Dok? Bisa. Oke, jadi ini adalah 1 year Cornea Fellowship. Apakah capek? Pasti. Kenapa bisa sampai saya bilang pasti capek? Karena selama 365 atau 1 tahun kita harus tiap hari nih, tiap hari. Itu mulai dari minggu sampai minggu itu jam 5.30 kita harus mulai round atau mulai kayak follow up pasien. Kenapa? Karena jam 7 nanti kita ada konsulennya datang nih, nanya ada siapa aja yang dirawat, gimana kondisinya hari ini. Setiap hari Rabu itu ada clinical round, jadi laporan jaga seluruh tutor dan seluruh spesialis, dokter spesialisnya, mau retina, mau glaukoma, semua kumpul di satu tempat, itu di Bangsal biasanya. Terus habis itu dari Selasa Kamis, hanya Selasa dan Kamis itu ada clinical professor round, jadi kita diskusi sama profesor, kita bersama residen-residen. Habis itu setiap Jumat 2 kali sebulan itu kita harus report kasus-kasus yang kita mau diskusikan ke tutor kita atau mentor kita.
setiap Sabtu dan Minggu itu juga kita tetap harus, ini sebenarnya setiap hari sih, tapi maksudnya Sabtu dan Minggu aja kita harus tetap ke Bangsal, di mana Bangsalnya ada 2. Yang pertama Block 7 Ward 68 itu adalah buat yang seluruh pasien-pasien habis dioperasi atau ulkus yang dirawat gitu. Tapi kalau misalnya ward ini untuk luka bakar, karena kita tahu luka bakar pasti bermasalah sama ocular surface-nya. Terus jangan lupa kita juga nanti misalkan kita lagi laporan jaga atau kita lagi jaga nih, karena kan kita jaga terus. Nah itu biasanya ada telepon dari KKH. KKH itu Kandang Kerbau Hospital, itu untuk yang tempat anak-anak dirawat. Jadi anak-anak dengan penyakit kornea dirawatlah di Kandang Kerbau sini. Jadi misalkan nanti bisa tiba-tiba ada anak kena cipratan trauma kimia, itu kita ditelepon jam 4 pagi gitu. Boleh lihat nggak, tolong bantu. Dan ini memang kita selama setahun ini tidak dibayar. Dan waktu di saya itu ada special case-nya, yaitu kesalahan administrasi mereka pikir, jadi mereka itu selalu dalam waktu setahun 1 velo lokal, 2 velo internasional. Yang mereka pikir adalah satu velo lokal dan 1 velo internasional udah ada. Pas lagi saya masuk ternyata velo internasional on leave, jadi lagi ngambil cuti selama 6 bulan. Jadi makanya saya jaga ini 6 bulan ini saya jaga sendirian. Biasanya mesti sih ganti-gantian switch, alternate days. Terus ini lebih ke arah kira-kira apa aja sih kasusnya. Ini saya cuma mau kasih 1 kasus aja. Ini di sini ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Maksudnya kita iseng-iseng aja sih. Jadi saya mau kasih tahu tadi gambarannya, di mana ini adalah laki-laki 56 tahun. Dia datang dengan merah dan juga sakit selama 3 hari yang lalu, dari 3 hari yang lalu. Terus dia buram, ada riwayat disek, ada riwayat... Dokter Tasya, belum tayang play. Apa? Slide-nya belum play. Dok? Masa? Iya. Yang mana belum play? Itu ada tombol play, tapi kursornya just stop right there. Mungkin diklik, halo, mungkin admin? Sekarang udah belum? Belum, Dok. Wait, saya bantu ya, Dok. Saya bantu ya. Wait, bentar, Dok. Halo. Sekarang? Ya, Dok, sudah. Oke, jadi ulang lagi ya. Ini laki-laki 56 tahun, datang dengan keluhan merah dan juga sakit sejak 3 hari yang lalu. Dia dari riwayat disek 2 tahun yang lalu, CMV positif 1 tahun yang lalu. Nggak ada medication saat ini. Mungkin Dokter Rio bisa bantu jawab nggak? Kalau masih ada. Oke, jadi saya lanjut aja. Dimana di sini kita akhirnya di sana itu mengambil kultur, terus habis itu kita periksa tetraplex. Tetraplex itu adalah mereka tuh hebatnya di Singapura itu adalah mereka semua tuh dikit-dikit PCR. Kayak PCR tuh kayak jual kacang gitu, murah banget. Padahal kan kita tahu ya mahal. Tapi mereka tuh segitu detailnya, maksudnya mereka tuh segitu benar-benar telitinya, itu yang harus kita ikutin gitu. Jadi di situ mereka tahu, oh ini bukan karena toxo, bukan karena CMV yang berulang, bukan karena herpes zoster ataupun varicella zoster. Akhirnya pasien ini didalk, habis itu dengan dalk 7 mm graft, habis itu setelahnya adalah disek over dalk. Jadi ini juga yang bikin saya salut sama mereka adalah mereka bisa dalknya ini dilakukan 2 hari setelah pasien datang, dan diseknya itu dilakukan benar-benar 1 bulan setelah pasien datang. Jadi maksudnya kayaknya kornea tuh di sana tuh kapan aja mau operasi ya ayo gitu loh. Jadi kayak senang aja sih saya ngeliatnya. Maksudnya mereka sangat-sangat responsif. Nah, ini adalah positive side dari kita melalui fellowship internasional, di mana kita tahu apa aja kira-kira diagnostic tools yang ada. Kita tahu juga treatment approach-nya tuh apa, jadi option-option yang baru kamu bisa tahu apa aja. Terus surgical teknik juga kamu bisa dapat. Habis itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu kalau misalnya kamu mau operasi ataupun kamu mau mendiagnosis seseorang, karena ya kamu udah belajar dan kamu udah kayak belajar dari orang yang menurut kamu itu adalah yang terbaik gitu loh. Terus habis itu kamu juga akan muncul ide-ide di mana kamu tuh akan pengen bikin penelitian. Karena kayak, kok ini gini ya? Karena mereka tuh ya sedikit apa dikit aja semua diteliti. Bahkan sisi yang cuma beda kayak 0,5 diteliti. Kalau jamurnya kayak aneh dikit diteliti.
semua diteliti gitu. Terus habis itu dibuat saya, ini juga ada baiknya itu saya jadi belajar bahasa Mandarin. Karena tadinya saya nggak tahu sama sekali bahasa Mandarin, tapi pulang dari sana saya bisa sedikit-sedikit. Habis itu, ini maksud saya build your own iBank, kenapa? Karena yang tadi. Jadi saya makanya tadi bilang, ini hebat banget sih mereka kalau misalnya mau kapan aja, mau disek, mau DAP, mau PKP, semuanya tuh kayak tinggal sebut hari, ayo. Gitu loh. Karena mereka tuh jaringan kornea tuh banyak banget. Ini udah mau selesai sih. Jadi kalau untuk iBank itu untuk saya positifnya itu adalah, dan untuk kalian kalau misalnya nanti kalian udah menjalani fellowship itu kalian bisa punya kepercayaan diri untuk oke, gue mau diriin iBank nih karena gue mau makin banyak jadi corneal surgeon, karena corneal surgeon sekarang ini masih sedikit. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau jadi ambil kornea tuh kita dengan senang hati tuh menerima banget deh gitu. Nah, jadi ini saya waktu saya selesai ini September 14 2016, habis itu soft opening si LBJ ini tahun 2017 dan launchingnya itu 2018. Di mana saya posisinya adalah sebagai kepalanya, dan di sini saya dapat mendalami gimana sih cara kita menyediakan kornea itu sampai akhirnya tersedia. Sedangkan untuk dari bagian korneanya tadi bagian bang mata, karena gimana pun juga kornea dan bang mata itu pasti selalu berhubungan. Nah, di korneanya ini mereka baiknya adalah mereka selalu mengikut sertakan kita dalam semua penelitian yang mereka bikin. Nah, di sini jadi kamu nanti bisa, kalau misalnya kamu buka Springers gitu ya, Springer, habis itu kamu ketik nama kamu tuh keluar. Jadi mereka tuh sangat-sangat juga mendidik kita untuk oke, ini cara penelitian baik tuh bikinnya begini loh gitu. Ini saya mau sharing lebih ke arah tadi diagnostic tool-nya. Bisa jalan nggak? Jadi semenjak saya pulang, abis itu saya tahu, oh ternyata ada tuh alat yang namanya Riscan. Nah, terus habis itu ya tinggal kamu nanti pinter-pinternya kamu bisa minta tolong nggak sama direktur rumah sakitnya kamu nih, bisa nggak dibeliin Riscan ini? Karena Riscan ini sangat bermakna dalam kita mempersiapkan donor dan juga kita menanamkan donornya ini supaya kita nggak salah arah atau kebalik, atau kita juga bisa lihat apakah donornya menempel dengan baik atau tidak. Ini operasi di MAC-nya. Nah, terus habis itu keunggulan dari fellowship itu adalah kamu bisa ngelihat videonya yang mereka dulu ngajarin kamu tuh berkali-kali kamu putar sebelum kamu operasi kepada pasien kamu. Misalkan sehari atau 2 hari sebelumnya, terserah kamu mau nonton videonya kapan. Gitu. Salah. Terus mana tadi? Dan ini ada Pakipen juga, udah dibeli, sama satu lagi corneal topografi, karena ini sangat penting dalam melihat gimana korneanya kita atau kornea pasien irregular atau tidak. Dan berhubungan sama tadi keratokonus, kalau misalnya mau lihat, itu semuanya ada di sini, di mana ini juga kita nanti, karena kita udah kebiasaan di velo, jadi kita pasti tahu nanti kalau misalnya ada yang baru atau gimana, itu kita pasti nanti jadi pengen ikut webinarnya mereka juga. Akhirnya, akhir kata sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bisa mensupport kalian yang masih bingung kira-kira mau ngambilnya apa. Terima kasih. Dokter. Oke, penjelasan dari Dokter Syarita sama Dokter Elva ini jelas banget ya. Makasih ya dok, detail banget loh dok. Mungkin sekarang kita polling dulu kali ya. Ini tadi sudah lewat 2 sesi. Admin tolong, jadi kita di sini ada polling, apakah kira-kira 2 peminatan tadi apakah cukup menarik? Saya beri waktu 1 menit untuk memilih. Untuk yang pertama mungkin fellowship mengenai katarak. Ini kayak di Tinder, jadi kalau memang tertarik boleh swipe left, kalau seandainya tertarik, kalau nggak tertarik boleh swipe left, tertarik boleh memilih untuk swipe right, dan kalau seandainya amat sangat tertarik swipe up. 1 menit ya dok, monggo silakan. Saya juga milih. Kalau misalkan aku udah 1 tahun fellowship ya, terus aku tadi ngeliat Dokter Elva itu kan ngambilnya di Finland sama di Jepang tuh, masih boleh lagi nggak sih dok? Mau ikutan lagi? Boleh dikontak emailnya? Dokter Elva. Dokter Elva. Kayaknya enak tuh. Ajak dok. Mau kan?
pasti. Dokter Elva. Oke, admin mungkin sudah katarak fellowship pollingnya. Nah, ternyata dari fellowship katarak ada 54% yang definitely akan mengambil fellowship katarak lebih lanjut setelah graduate. Kemudian 41% mau, kemudian yang menarik ini ada 5% yang kelihatannya nggak mau ngambil fellowship katarak nih dok. Oke. Kayaknya orang Cina kali nih. Kemudian sekarang admin boleh minta tolong kalau untuk polling kornea. Kita buktikan apakah mencapai 54% seperti yang tadi, 64% ya dok ya? Tadi ya, yang di luar negeri ya dok? Tadi kan dokter presentasi yang paling banyak vitreoretina, kemudian kornea dan glaukoma. Ya, kita lihat sekarang. Boleh di polling teman-teman, rekan-rekan dokter? Dokter Kuku mungkin mau mendirikan pelatihan katarak, dok. Belum gitu. Admin, apa sudah ada hasilnya? 5, 4, 5. Yeay. Oke, di sini yang paling banyak 41% kayaknya tertarik mau ngambil kornea, 39% amat sangat akan mengambil kornea, dan 20% kelihatannya belum berminat dengan kornea. Oke, terima Boleh kasih. buka ina course. Terima kasih banyak Dr. Syarita sama Dr. Elva atas sharingannya. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Mungkin next. Terima kasih Dr. Kuku. You're so welcome, Dokter. Dokter. Kita akan melangkah ke bagian bedah refraktif. Di sini ada Dr. Novita Sitompul. Dr. Novita. Dr. Novita. Halo. Oh, apa ada masalah? Dr. Novita Sitompul. Hai, Dok. Suaranya belum ada, Dok. Di unmute dulu kali, Dok. Belum, Dok. Suaranya belum. Udah kok, udah. Tapi belum besar sih kayaknya ya. Aku belum dapat sama sekali. Dr. Novita. Baru ya? Kenapa? Rambutnya baru keren deh. Hanya gue mau komentar. Dr. Novita. Dengeran nggak? Halo. Yes. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas. Ini jelas. Rambutnya, Oke, jelas nggak? Rambutnya bagus sekali, jelas. Rambutnya keren. Oke, Dr. Novita Sitompul. Rambut corona. Gimana? Dr. Novita Sitompul Ya. ini pernah fellowship katarak dan Bedah refraktif. surgery di Bandung Eye Center tahun 2015 ya dok. Iya. Kemudian pernah observership di SNEC pada tahun 2013 dan Iya. pelatihan untuk M6 klasik di Singapura 2013. Ya. Dr. Novita, 10 menit ya dok. Iya. Menginspirasi kami ya dok. Iya. Bentar ya, saya share ya. Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kelihatan? Oke. Yes. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih banget kepada panitia yang oftalmologis yang udah memberi kesempatan kepada saya dan mengundang saya untuk sharing sedikit mengenai bedah refraktif sebenarnya ya. Tapi tidak mungkin bedah refraktif dipisahkan kalau kita nggak bisa operasi katarak dulu. Jadi saya selalu sebutnya KBR atau katarak dan bedah refraktif. Ini mungkin sharingnya kan informal ya. Jadi belum tentu pengalaman dan yang saya lakukan ini akan
bisa diaplikasikan dengan kebijakan yang sekarang maupun mungkin belum tentu cocok dengan teman-teman semua. Jadi mungkin ambil yang bagus-bagusnya aja ya dari yang saya pernah lakukan hingga saya berkecimpung di subspesialis ini. Oke. Saya Novita dari Universitas Pajajaran, saya angkatan 99, dan saya masuk residen mata itu tahun 2008 dan saya selesai di tahun 2012. Lalu ketika saya selesai di tahun 2012 itu, saya merasa masih kemampuan saya untuk operasi sangat kurang, sehingga saya memutuskan untuk mencari semacam suatu sekolah atau fellowship atau apalah sebutannya untuk bisa meningkatkan skill operasi saya. Starting point zero saya waktu itu adalah manual small incision. Saat itu saya masih dapat grant dari Fred Hollow Foundation untuk pergi ke Nepal. Saya cerita ada beberapa hal ya. Jadi buat di mata saya pribadi nih, subspecialty itu ada mau diteraih dengan apa dulu nih? Administratif dulu apa skill dulu? Kalau saya sendiri pribadi, saya milih skill dulu. Maka administrasi akan datang kemudian. Jadi saya berpikir bahwa saya nggak mungkin jadi seseorang yang memiliki personal branding kalau saya nggak punya skill. Sehingga saya cari itu dulu. Saya nggak terpikir saat itu untuk memiliki semacam gelar lah, konsultan atau fellow atau apapun. Jadi saya mencari skill. Ini pendapat pribadi saya. Jadi buat saya skill itu akan mengarahkan kita ke personal branding. Itu penting banget. Karena kita di sini menjadi dokter mata itu untuk bantu pasien dan yang pasti personal brand itu pasti penting. Dan awalnya kenapa milih katarak dan bedah refraktif karena itu bread and butter buat mata. Semua orang must start in some point and biasanya bedah refraktif dan katarak ini adalah a great start. Jadi saya memutuskan memilih ini dulu saat itu supaya saya bisa berkecimpung di masyarakat dan kerja dengan baik. Lalu ternyata setelah saya masuk di KBR ini, ternyata kok ilmunya nggak habis-habis gitu. Jadi saya tiap hari selalu ada hal yang baru saya pelajari dan selalu ada teknik-teknik baru yang selalu upgrade. Sehingga ini membuat saya sudah terjerat ke bedah refraktif. Yang saya lakukan di sini adalah fellowship-nya di Tilgangga Institute of Ophthalmology itu tahun 2012. Ini yang saya bilang starting point saya di manual small incision. Saya meningkatkan soft skill saya di Nepal. Lalu kemudian saya kembali ke Rumah Sakit Mata Cicendo selama 3 tahun dari 2012 hingga 2014. Saya belajar Phaco di situ dari basic ke kompleks Phaco dan bahkan mungkin repairing post-op cataract surgery. Dan yang terakhir saya belajar refractive surgery di Bandung Eye Center. Saya mungkin cerita satu-satu aja ya. Di TIO, kalau kita bilang Tilgangga Institute of Ophthalmology itu waktu itu karena saya dapat grant dari Fred Hollow ya, bisa dibilang nggak ada biaya yang keluar. Paling kalau memang teman-teman mau, berarti tiket yang jelas Jakarta, Singapura, Kathmandu biasanya. Terus kemudian di sana visanya juga nggak ribet ya, dia visa on arrival. Dokumen yang diisi cuma beberapa lembar, saya mungkin udah lama banget, jadi saya nggak punya datanya. Dan sampai di sana disediakan apartemen di dalam rumah sakitnya. Dan juga disediakan lunch. Terus kemudian produk akhir dari di TIO ini itu adalah kita bisa operasi hands-on, kurang lebih mungkin dari 100 mata. Ini ketika saya arrive di Nepal, dan ini adalah apartemen yang disediakan oleh mereka secara free, dan kemudian kita biasanya lunch dengan karyawan, residen, dokter di sana, tapi mungkin makan pagi sama makan malam kita sediakan sendiri. Biaya hidup di sana tuh nggak terlalu besar, karena 1 Nepali rupiah saat itu cuma 100 rupiah. Di sana saya cuma 1 bulan aja bisa dapat hampir 100 mata. Jadi memang menyenangkan Nepal itu karena kasusnya banyak dan mereka tidak terlalu pelit memberikan buat kita. Tapi ini ada hal yang
perlu diperhatikan ya. Di Tilgangganya itu, Tilgangga Institute of Ophthalmology itu mereka malah takut memberikan kita operasi. Mereka minta kita observe aja. Di klinik kita nggak bisa juga periksa pasien karena nggak ngerti bahasanya. Lalu kemudian untuk ilmiah kita selalu ikut referat dan lain-lain. Terus kita baru bisa dapat operasi setelah mereka ada outreach cataract surgery. Saat itu saya cukup beruntung karena ada beberapa kali saya berangkat. Yang pertama di Dudauli itu daerah yang sangat terpencil banget. Mau ke sananya aja harus pakai bus beberapa hari atau 1 hari penuh gitu. Agak jauh sekali dan di sana kita bikin camp dan akhirnya kita operasi di sini aja kita bisa dapat sekitar 60 mata. Dan sesudah itu kita di sana nggak tinggal di rumah penduduk, kita cuma numpang mandi di rumah penduduk dan kita akhirnya ngamping di sini dengan serigala dan segala macam. Pokoknya memang ini sangat menyenangkan lah saat itu. Lalu masyarakat di sana juga sangat ramah. Dan kemudian kita terbang lagi dari Kathmandu ke Dangadi, itu ujung ke ujung di Nepal. Kita di sana disuruh berkunjung lagi ke Geta Eye Hospital dan di situ kita operasi lagi. Mungkin sekitar 50-60 mata lagi. Setiap hari mereka tuh bisa operasi 100 operasi katarak dan ya kebayanglah mereka bisa memberikan kita banyak. Di sana kita dari mulai pre-op, kita melakukan retrobulbar, peribulbar, dan kemudian di OT kita operasinya langsung hands-on dan biasanya mereka juga operasi sambil supervisi kita. Ini adalah residen dan staffnya. Setelah itu saya pulang. Nah, ketika saya pulang, saya udah mulai dapet nih soft skill saya hanya untuk bisa membuat tangan saya lebih mahir aja dalam memegang instrumen, dalam mikroskop dan lain-lain. Lalu kemudian saya mulai di sini Phaco. Di Cicendo saya diberikan basic Phaco tuh kurang lebih 100 kasus. Setiap kali saya mengerjakan sesuatu, saya nulis biasanya. Lalu kemudian saya presentasikan my first 100 cases of Phaco emulsification, terus saya presentasikan di INA-SRS dan APS-SRS. Lalu setelah itu udah bisa basic Phaco, kebetulan mentor saya baik banget, dia memberikan advanced Phaco dari white to black, high myop, small pupil, dan lain-lain. Di sini saya masih terbata-bata mengerjakan advanced Phaco-nya, tapi ya kita udah mulai start di situ di tahun 2014. Lalu juga kan mungkin banyak di Cicendo itu kan karena Pusat Mata Nasional, dia banyak kiriman pasien-pasien yang sudah posok kataraknya mungkin ada traumatik atau ya kurang bagus lah operasi kataraknya, jadi kita betulin lagi, atau mungkin kita mendapatkan subluxated IOL, kita scleral fixated, dan lain-lain. Nah, di sini saya merasa saya sudah mulailah senang dengan katarak, tapi katarak itu kan ada bedah refraktifnya gitu. Jadi di sini saya pengen cari tahu lagi gimana nih saya bisa dapetin bedah refraktif. Nah, di Cicendo itu LASIK itu ada di bawah kornea ya. Jadi saat itu saat saya di sana, kornea dan EED itu mungkin sekarang Mbak Elva di sana ya, itu jadi satu dan kemudian LASIK menjadi bagian dari itu. Jadi saya mungkin harus mencari tempat lain untuk bisa belajar bedah refraktif. Di sana juga saya ada kesempatan untuk assisting fellowship juga ya. Instruktur saya di saat itu belum jadi instruktur. Ini beliau-beliau ini adalah instruktur-instruktur yang hebat yang jadi kakak-kakak guru saya di sana. Lalu kemudian saya belajar LASIK. Saya ambil course. Saya penasaran, ingin banget mengerjakan LASIK, tapi mungkin kalau mendapatkan di Cicendo saat itu saya belum bisa untuk melakukan LASIK. Saya akhirnya mengambilnya di Bandung Eye Center. Di Bandung Eye Center saya akhirnya saat itu swasta masih boleh menjadi tempat pendidikan fellowship, masih diakui oleh kolegium. Kalau sekarang mungkin teman-teman, makanya kembali lagi ya, mungkin beda peraturannya sekarang. Kalau saat itu saya banyak beruntungnya. Dan akhirnya saya di BC saya bisa dapetin femtolasik, PRK, epilasik, lasek. Terus kemudian Bandung Eye Center beli Relax Smile, saya belajar Relax Smile.
Saya bahkan lebih refining lagi kemampuan saya dalam kompleks katarak, terus kemudian yang terbaru ini adalah premium cataract surgery. Jadi ini kan memang suatu teknologi yang baru ya, multifocal, EDOF, toric lenses dan lain-lain. Ini saya dapatnya di bedah refraktif ini saya banyak dapatnya di Bandung Eye Center. Outcome saya ketika sudah menjadi dan bedah refraktif, saya dapat skill-nya dulu nih. Baru kemudian saya mengajukan administration-nya. Jadi saya setiap kali saya mengerjakan sesuatu, itu penting banget buat teman-teman lakukan. Karena kalau nggak ada gunanya kita melakukan itu. Karena apa yang kita lakukan tuh harus kita catat dan kita presentasikan supaya itu untuk diri kita sendiri juga. Membuat semua orang aware gitu ya, dan membuat kita jadi lebih personal branding. Dan ini kenapa saya ngambil bedah refraktif itu, ketika orang datang ke praktek kita, biasanya mereka ngirain tuh semua masalah mata tuh refraktif gitu. Jadi apapun masalahnya, mau itu masalahnya retina atau apa, dia datangnya ke ahli katarak duluan, biasanya ahli katarak bedah refraktif. Baru setelah itu kita kasih kayak mungkin akhirnya endingnya kalau ngambil bedah refraktif ini. Udah gitu kita selalu jadi one step ahead karena biasanya nggak habis-habis tuh yang namanya teknologi bedah refraktif. Mereka bikin laser baru lah, mereka bikin lensa baru, dan biasanya mereka akan menjadikan kita key opinion leader untuk jualannya vendor misalnya seperti itu. Lalu kita kemudian bisa jadi instruktur juga. Saya waktu 2018 dengan Ina CRS, saya jadi instruktur Ina CRS. Terima kasih kepada memang sangat support terhadap yang ophthalmologist kalau saya lihat. Dan kemudian menurut saya bedah refraktif itu tidak pernah boring gitu ya. Dia karena biasanya hasil yang kita lakukan saat operasi itu instan kalau nolong orang, kita membuat dia jadi lebih clear melihat, dan ya untuk kita sendiri itu merupakan suatu kepuasan. Untuk berikutnya apa yang saya harus lakukan? Ya mungkin tadi terinspirasi sama Mbak Elva Matasya, pengen juga sih kayaknya kepikiran ngambil kornea ya. Tapi saya mau bilang bahwa ke teman-teman, kita mau sekolah di mana aja tuh bisa gitu. Tapi apa yang mau dikejar sebenarnya? Yang dikejar itu gelar subspesialisnya atau skill-nya. Jadi kalau saya lihat kita tuh yang penting tuh skill dulu gitu. Nanti kemudian yang lain-lain akan datang sendiri. Dan kemudian kesempatan akan terbuka luas kalau kita tuh pelan-pelan ya, dan tidak terlalu berambisi, tapi kita melakukannya itu one step ahead. Kayak di sini saya lihat ya, saya starting dari manual small incision, terus kemudian saya penasaran, saya pengen Phaco, saya belajar. Saya penasaran, saya pengen bedah refraktif, saya belajar lagi gitu. Dan kemudian kita harus terus-terusan belajar karena cuma itu yang bikin kita tambah muda, kalau saya bilang. Itu aja. Terima kasih. Halo. Terima kasih Dr. Novita. Yo. Oke. Pesan yang tadi saya tangkap sih yang paling bagus banget sih tadi itu ya, keep learning and stay young ya. Oke. Novita. Bandung SMR Vicendo. Oke, next. Itu grup. Saya invite judulnya coblosan. Dr. Nasrul. Halo. Dr. Nasrul. Ini. Yes, kedengaran. Halo, Assalamualaikum Dok. Halo Dok. Waalaikumsalam. Malam. Yuk, kedengaran? Iya, kedengaran sekali. Dr. Nasrul ini pernah menjalani fellowship di Cornea dan Refractive Surgery di Asan Medical Center, betul ya Dok ya? Di Korea Selatan. Betul ya Dok? Ya, Dok, 10 menit ya Dok? Betul. Tolong inspirasi kami, kenapa kami harus mengambil bedah refraktif? Ke Korea Utara juga nggak Nasrul? Oke. Enggak. Sorry. Saya share ya.
Oke, saya mulai. Jadi kemarin setelah lulus pendidikan eh, residensinya, kemudian saya berniat melanjutkan ke KBR. Kenapa KBR? Karena sejak awal itu saya udah memiliki ketertarikan tersendiri untuk operasi katarak. Melihat dari koas itu ikut seminar-seminar mata, update sekali, bagus banget. Kemudian amazed saat itu, kok bisa kayak gitu, hasilnya bisa sempurna gitu. Nah, kemudian teknologi juga maju, sangat maju dan berefek besar pada pasien. Jadi dari situ juga saya ingin memberikan manfaat yang besar pada pasien. Waktu itu kenapa Velo di Korea? Karena ya saya alhamdulillah masuk JSC dan bergabung dengan INAS CRS. Dari para senior masukannya, prinsip dasarnya saya nyarinya yang tidak ribet tapi bagus. Jadi waktu itu pengen banget ke Singapura ngikutin Dr. Syarita, tapi Prof. Donald Tan itu udah nggak di SNIC lagi saat itu. Dr. Syarita itu merupakan murid terakhir di SNIC sama Donald Tan. Nah, jadi setelah itu dia pergi ke swasta. Nah, kemudian ya saya cari tahu sama teman-teman senior-senior, dikatakan sama Dr. Ucok tadi muncul di sini ya. Jadi coba ke Korea Selatan, ada Hung Won Cha, ikutinlah dia suka muncul di mana-mana, operasinya pun baik-baik, bagus-bagus. Terus ya tadi ingin yang dekat tapi persyaratannya sangat banyak. Yang melihat senior-senior juga masih antri segala macam, jadi saya bingung kapan dapatnya gitu ya. Kemudian saat itu karena kebetulan Asian Cornea Society tahun 2016 itu ada di Seoul, saat itu ya udah sebelum jalan saya kontak ke profnya itu, alhamdulillah welcome. Kemudian nanya-nanya tentang fellowship, apa yang dia didapat. Kemudian statusnya sebenarnya di situ International Clinical Fellowship dan bisa dapat kornea, katarak, dan refractive surgery. Tapi di sana untuk kornea tidak sebanyak di India apalagi atau Singapura. Jadi kornea di situ masih terbatas, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi masih butuh ilmu tambahan nih untuk korneanya sebenarnya. Nah, prosesnya sebelum fellow itu saya lulus di 2016 awal. Kemudian 2016 awal karena saya ingin mendapatkan keahlian di bidang KBR, saat itu mencari jalan sebenarnya yang lokal dulu. Jadi di situ saya setelah lulus berhubungan sama SPBK PP, dan di situ selama setahun itu sambil fellow di JSC internal itu juga, jadi kita jalan bolak-balik tuh ke daerah untuk baksos katarak. Jadi mendapatkan banyak sekali kasus yang sulit-sulit di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, itu luar biasa pengalamannya, manfaat untuk kita untuk mengembangkan diri. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin masih ahli untuk menajamkan lagi skillnya di katarak, mungkin bisa ikut SPBK karena tim SPBK juga butuh bantuan kita yang muda-muda. Kemudian lanjut, kenapa fellow di Korea? Jadi saat itu saya searching Asan Medical Center itu apa sih gitu. Asan Medical Center kita dapat 3, itu rumah sakit salah satu terbaik dalam 3 besarnya ya. Sehari itu pasien datang ke situ 11.000. Kemudian 2.500 sehari itu bisa dirawat. Jadi emang besar banget rumah sakitnya. Kemudian setelah tanya jawab di email sama asistennya Prof, saya minta keringanan untuk Muslim untuk Jumatan. Jadi karena 9 bulan saat itu, saya nggak bisa kalau ninggalin Jumatan. Jadi saya minta izin Jumat itu siang saya off. Jadi balik lagi sore, pagi ikut, kemudian siang Jumatan, sore ikut lagi. Kemudian, nah ternyata dapat fasilitas yang sangat menarik untuk kita yang baru lulus ya. Jadi,
dapat free dormitory untuk usia yang di bawah 35 tahun, kemudian dapat free meal juga di kantinnya, ya ini di kantinnya, jadi kalau sarapan hampir pasti kita bisa makan di situ karena pilihannya mudah, telur rebus atau scramble egg dengan nasi atau apa, roti. Kemudian kalau siang atau malam belum tentu karena macam-macam makanannya. Kemudian estimasi biaya saat itu memang self akomodasi karena saya berangkat dari rumah sakit swasta, jadi tapi dari AMC sendiri ternyata dibuka jalan, free tuition, nggak bayar sama sekali, free dormitory, hidupnya juga nggak bayar, terus meal-nya juga dapat. Cuma ya kita karena halangan jenis makanan yang bisa kita makan itu, makanya kita suka masak sendiri biasanya. Nah, di situ disediakan mesin cuci, microwave, kemudian nyaman pokoknya, lengkap. Nah, ini saat masuk ya, sebelum datang saya jadi belajar bahasa Hangul, belajar baca, tapi bukan artinya, saya hanya bisa baca. Nah, ini yang di atas ini Gisuksa, petunjuknya Gisuksa itu asrama. Nah, saya bawa sepeda saya waktu itu karena ya namanya baru lulus, mau kemana-mana, maunya sepedaan aja deh, biar gratis, enak jalan-jalan. Jadi bawa sepeda. Repot memang bawa sepedanya, cuma alhamdulillah setiap lantai di asramanya itu ada tempat sepeda, naruh sepeda, jadi nyaman. Kemudian ini pada periode saya ada 33 yang datang dari luar Korea, dari Indonesia bertiga nih sama Mas Wayan, kemudian sama Mbak Imelda. Mereka dari penyakit dalam sama orto. Aktivitasnya padat, cuma mulainya tidak sepagi di Singapura atau di India. Saya mulai 7:30 waktu sana. Ya ini meeting, morning meeting tiap Senin, kemudian Cornell meeting tiap Jumat, kemudian lab research meeting tiap hari Rabu. CRS ini Cornell refractive surgery meeting, ini belum tentu ada, tapi kalau ada hari Rabu jam 8 pagi. Kemudian ASK meeting ini, jadi mereka di Seoul itu, 3 rumah sakit di Seoul itu punya meeting oftalmologi. Jadi Asan, Samsung, sama saya lupa nikahnya ini apa hospital gitu. Jadi meeting mereka ngumpul kasus-kasus sulit, laporan setiap Rabu akhir bulan, jam 6 sore mulainya. Nah, Cornell Conference ya kita kebagian presentasi, jelasin ke residen dalam bahasa Inggris. Kemudian ini juga ada kuliah tamu dari beberapa orang Korea yang sudah berguru ke Amerika. Mereka datang ngajarin, jadi banyak input-input baru. Kemudian tampilan polinya seperti ini nih. Jadi ini satu poli ada 5 komputer, 4 komputernya ini untuk prof, untuk ngelihat data dan kamera, kemudian satu lagi untuk asisten, untuk perawat gitu ya. Sangat maju teknologinya. Di sini tampilannya aja, di sana Kopiko terkenal banyak. Kemudian satu lagi, berikutnya ya ini pintu masuk OT itu dia pakai scan vena di sana. Saya juga mes pertama kali, bingung juga, tapi dikasih kode nomor kita, terus pakai vena, baru dia hijau bisa buka. Nah ini Asan Medical Center tuh tinggi, 14 lantai, luas di pinggir Han River. Nah, ini teman-teman fellowship yang fellow setahun, jadi mereka kalau pendidikan di Korea itu setelah lulus spesialis dia harus fellow 2 tahun untuk mendapatkan akses ke subspecialty-nya. Jadi kalau nggak ke situ dia ya di klinik lokal klinik. Operasi banyak hal yang kita dapat di sana. Yang saya amazed juga, si Prof. Cah itu kalau ada lensa nyemplung dia juga ambil. Jadi lensa udah nyemplung dia ambil, vitrectomy, kemudian angkat, keluarin sendiri, pasang lensa lagi. Kemudian di sini juga di kanan atas itu kalau terjadi PCR kecil, ya dia langsung PCCC seperti ya kalau advanced surgeon
mungkin kayak gitu semua ya sekarang. Kemudian untuk pewarnaan juga mereka nggak pakai blue, tapi indocyanin green. Kemudian ini Prof. Cah yang di bawah sini, ini Prof. Monca, dia juga suka ngerjain nefus ota, jadi dia bersihin, kemudian ditembak laser, yak laser untuk yang seperti yang kulit. Pada saat itu ada masuk Zepto Veco untuk CCC. Nah itu saya bisa untuk wet lab sekali di situ. Kemudian saat itu juga banyak simposium sebenarnya, cuma mohon maaf saya nggak ke-record semua, banyak yang miss. Ini ada satu KOS, Korean Ophthalmology Society, jadi saya sempat bicara di sana. Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk meneliti satu hal, kemudian saya langsung tampilkan di KOS meeting itu. Nah, ini sebenarnya fellowship itu pasti semua orang merasa berat ya. Waktu itu saya posisinya hanya anak 2, 3 tahun, dan 3 bulan. Kalau Rio kemarin malah lebih hebat lagi, dia baru lahiran 1 bulan atau 2 bulan, itu meninggalkan keluarganya setahun gitu ya. Kemudian istri masih residen, kemudian baru mulai praktek setahun, ya berat lah finansialnya ya, terus berangkat lagi 9 bulan gimana nih gitu. Tapi semua itu yang merasakan hal seperti itu pasti ya, yang lama-lama itu berat, kangen keluarga segala macam. Tapi harus ada faktor penguat kita sebenarnya untuk sekolah. Nah kalau saya mikirnya kemarin semua alasan yang untuk kalau mau pergi belajar itu sebenarnya pasti baik. Ya, prinsipnya pasti baik, pasti bisa. Kemudian pasti dimudahkan semuanya. Nah, waktu itu ya segala macam kita coba, banyak hal lah yang kita cari untuk memudahkan, berhemat segala macam, bawa sepeda, ya itu kita cari jalannya. Kemudian dasar-dasar ini yang menguatkan setiap kali kita, wah udah lama nih pengen pulang apa gimana gitu-gitu ya. Nah, jadi nguatin diri sendiri itu penting saat fellowship. Mungkin Mbak Tasya, Rio yang setahun lebih berat dari saya dan kerjanya lebih full. Kalau saya mungkin lebih ringan, tapi itu pun terasa berat. Nah, selain pekerjaan, banyak juga hiburan di sana. Saat itu, awal-awal datang, saya langsung lihat tanggalan lokal. Tanggalannya di situ, wah ada merah lama nih Oktober. Nah, itu saya jadi cabut tuh, izin pulang seminggu, lumayan. Ada beberapa liburan juga, jadi bisa janjian sama teman-teman yang di sana. Nah, ini banyak sekali acara-acara di luar, diajak makan, tapi nggak bisa makan, diajak minum, jelas nggak minum, ya segala macam, tapi ikut aja kita. Ikut sosialisasi di sana, bersosial. Nah, kemudian ketemu teman-teman anak-anak dari Indonesia, banyak kan yang dari pendidikannya di SNUH, jadi mereka belajar di SNUH ortopedi sama bedah toraks juga banyak, bergantian, dan anestesi. Jadi kita kemarin pas Idul Adha masak sendiri, cowok-cowok ya kumpul-kumpul. Kemudian ada juga tamu, ada acara ASNAS di 2017, kemarin ketemu pembicara sebelumnya nih, Alia sama Salma, dulu presentasi di sana. Kemudian ya tadi manfaat fellowship udah dijelasin semua. Kalau menurut saya paling utama adalah itu memberikan rasa percaya diri untuk bertindak terhadap pasien. Maksudnya melakukan tindakan, konsekuensinya segala macam kita udah lebih paham. Kemudian ternyata saat fellowship itu meskipun capek, tapi malam itu kosong. Jadi punya waktu belajar, banyak baca, itu dimanfaatkan betul. Kemudian jelas tambah ilmu, pengalaman, kawan, sama tambah guru. Ya ini foto-foto aja sama teman-teman. Di sana saya hanya dapat asisten saja, tapi alhamdulillah manfaatnya banyak juga meskipun asisten. Ya, terima kasih. Ini semua linknya dari INASA RS dapat, kemudian dari para senior di tempat saya kerja di JSC. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Dr. Nasrul, menarik sekali sharingannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, kepada admin kita langsung polling aja sekarang.
terkait dengan bedah refraktif yang sudah Dr. Novita dan Dr. Nasrul sampaikan tadi. Rekan-rekan dokter boleh swipe left kalau tidak berminat, swipe right kalau seandainya memang rencananya akan ngambil, atau swipe up kalau memang amat sangat yakin mau sekolah seperti Dr. Nasrul ini. Seru juga ya dok, naik sepeda ya dok di sana dok? Oh iya, lumayan lah turun. Double digit turun, balik lagi, langsung balik lagi. Oke, admin. Pantes, ini dapat pesan dari Dr. Leo nih dok. Pantesan sering bawa sepeda katanya dok. Iya. Dr. Leo nggak pengen naik sepeda juga dok? Oke, admin, apa sudah ada hasilnya? 1 menit ya. Oke, jadi Dr. Nasrul, saya bacakan ya dok. Ini hasil dari polling untuk pandangan rekan-rekan terkait fellowship di refractive surgery. 52% dok, hampir sama dengan katarak tadi, tertarik untuk mengikuti fellowship di bidang bedah refraktif. Kemudian disusul 38% yang amat sangat yakin akan mengambil fellowship bedah refraktif. 10% yang kelihatannya kurang berminat dengan bedah refraktif. Oke, saya mengingat waktu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Dr. Yorendi, Dr. Dias, Dr. Elva, Dr. Syarita, Dr. Novita, dan Dr. Nasrul. Terima kasih banyak sudah sharing. Semoga bisa menginspirasi kami yang belum berangkat atau yang masih ragu-ragu kira-kira mau ngambil fellow apa sih nanti tuan gitu. Terima kasih banyak ya dok. Jangan leave chat dulu mungkin ya, karena nanti di akhir ini kita akan mengadakan polling dan foto bersama, sesi foto bersama of course. Nah kepada admin untuk acara selanjutnya nih, kan kita akan rutin mengadakan kegiatan seperti ini. Mungkin kita bisa polling ya, setelah KBR, kira-kira bidang apa lagi yang akan kita bahas di acara Tinder YO ini. Kita polling sekarang kali ya. Admin mungkin bisa bantu. Ada glaukoma, vitreoretina, refraksi, community ophthalmology. Saya beri waktu 1 menit kita untuk polling ya. Setelah ini kita akan ada sesi general diskusi. Jadi mungkin di sini belum semuanya atau baru saja bergabung dengan grup dari Young Ophthalmologist. Saya nanti mau ngundang ini Dr. Lina Ladistianora. Mungkin nanti setelah ini kita akan diskusi dikit kali ya dok ya tentang grup Young Ophthalmologist ya dok. Ya betul, makasih ya Dr. Kukuh ya. Ya. Silakan pollingnya dulu. Ya, admin. Oke. Dok, menarik nih dok nih. Gimana nih dok? Selanjutnya antara glaukoma sama vitreoretina dok? 40% masing-masing. Gimana ya dok? Ya, sebenarnya ada infeksi imunologi juga, nanti kita diskusin lebih lanjut ya habis ini infeksi imunologi dan apa temennya enaknya ya, glaukoma atau vitreoretina. Ya, baik dok. Oke. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang yang ophthalmologis, ya, terima kasih ya Dr. Kuku, teman dari terima kasih teman-teman dari Young Ophthalmologist Fellowship and Education. Perkenalkan, nama saya Rina. Kebetulan sebenarnya ketua Young Ophthalmologist adalah Dr. Bayu. Cuma Dr. Bayu nih posisinya dia di Australia, jadi ini udah waktu tidurnya banget, jadi nggak bisa datang. Salam dari beliau. Jadi sebenarnya saya cuma pengen menegaskan bahwa Young Ophthalmologist Perdami ini definisinya adalah umur 40 tahun ke bawah dan sudah dalam 10 tahun selesai spesialis mata. Tapi jangan berkecil hati, karena namanya juga kita networking sama belajar
untuk lebih lagi itu tidak terbatas usia ya sebenarnya. Kita juga selain yang oftalmologis rencananya apabila usia atau kriteria tidak memenuhi, kita juga mengundang teman-teman sekalian untuk jadi mentor sih untuk adik-adik ini supaya bisa sharing pengalaman karena spiritnya dari yang oftalmologis ini saling menyemangati. Mudah-mudahan acara hari ini tentunya menyemangati teman-teman semuanya ya untuk mau fellowship lebih lanjut dan mungkin lebih terbuka pemikirannya tentang cara-cara untuk fellowship. Nah, mungkin saya tambahin lagi, ini karena ini adalah yang oftalmologis, dari yang oftalmologis ke yang oftalmologis, kita pastinya kan punya minat masing-masing ya. Untuk acara Tinder ini ada di bawah yang Ophthalmologist Fellowship and Education. Kalau teman-teman kira-kira tertarik untuk membantu teman-teman YO di dalam tim ini untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lain, atau punya ide untuk yang Ophthalmologist Fellowship and Education, boleh bergabung, nanti kita bisa diskusiin di Telegram, jadi teman-teman kalau bisa bergabung di Telegram. Nah, selain YO Fellowship and Education, kita juga punya YO Newsletter. Mudah-mudahan teman-teman udah lihat ya, newsletter kita yang pertama, kayaknya sih sukses ya, bagus banget newsletternya. Dan sekarang teman-teman lagi menyiapkan newsletter tentang fellowship. Jadi, masih inline dengan Tinder dan dengan tema yang ada di Instagram. Lalu yang kedua, kita juga punya YO yang ini tentang music and arts. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang musik, itu kita juga ada, nanti kalau misalnya tertarik untuk bergabung, bisa berhubungan di Telegram, nanti message saja di Telegram. Lalu yang berikutnya adalah yang ophthalmologist web dan social media handle yang kerjaannya posting-posting di Instagram dan akan ngurusin website. Lalu yang terakhir YO untuk eye health policy dan projects. Nah, ini juga masih berkembang sih teman-teman di sini, tapi produk terbaru mungkinnya, ini kita kan Perdami akan bikin buku tentang pedoman COVID. Kita lagi ngajakin teman-teman YO untuk mengisi salah satu chapter tentang COVID-19, peran dari yang ophthalmologist. Kalau teman-teman ada yang tertarik, boleh ikutan, karena buku pedomannya kan akan keluar nih. Jadi kesempatan teman-teman untuk berperan aktif di dalam Perdami. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti kita bisa lanjutin diskusi di Telegram, karena ini udah malam ya, udah jam 9. Aku ada yang ketinggalan nggak ya, tim YO-nya apalagi ya? Kok kayaknya kurang ya? Newsletter, terus Arts and Music, terus I Have Policy, ada lagi nggak ya? Fellowship and Education, udah ya, kayaknya itu aja. Nah, tidak. Kok kayak gitu bukanya? Dan untuk buka diskusi yang lainnya, misalnya ada yang tertarik tentang olahraga atau apa, itu nggak menutup kemungkinan. Karena memang yang ophthalmologitas apa yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ophthalmologis, disitulah kita membuat aktivitas. Mungkin begitu, saya serahkan lagi ke Dr. Kuku dan ke tim yang Ophthalmologist Education supaya bisa ditutup acara malam ini. Selamat buat teman-teman, kayaknya acaranya tambah sukses aja, yang ikut bisa sampai 250-an ya malam ini. Kita akhiri dengan sesi foto dan sesi penutupan. Makasih Dr. Kuku. Terima kasih Dr. Ladis. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita sama-sama sesi foto dulu kali ya. Mungkin admin bisa bantu? Bisa dok. Yuk. 1, 2, sudah semua. 1, 2, 3. Sebentar ya dok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan dokter yang sudah bergabung pada malam ini. Semoga malam ini kami mampu menginspirasi narasumber-narasumber ini, mampu menginspirasi rekan-rekan dokter, bagi yang ragu, mungkin yang sudah kepikiran akan fellowship KBR, bisa lebih yakin. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam. Keep learning and stay young. Terima kasih.